Bab 51. H. Asou Suyao dengan cepat mengacungkan dua belati yang sangat tajam hingga bisa memotong sutra tipis. Dia melancarkan serangannya ke Xiao Luo dengan serangkaian tebasan dan tusukan tanpa henti. Dia bergerak dengan terampil ke arahnya dengan langkah gesit. Aku akan mengirimmu ke neraka, dasar brengsek. Sekarang kamu mati, teriak Asou Suyao tanpa henti. Kebencian yang membayangi hatinya terhadap Xiao Luo memperkuat keinginannya untuk membunuhnya. Bibir Xiao Luo membentuk senyuman masam. Dia tampak geli saat dia menghindari pukulannya dengan terampil, melangkah ke samping untuk menghindari belati, dan memberikan tendangan tinggi yang mendarat tepat-tepat sasaran bagian kiri wajah Asou Suyao. Asou Suyao, yang telah menebas belati secara maniak, terlempar kembali, dan tubuhnya jatuh secara brutal ke permukaan tanah. Terkapar di tempat dia mendarat, ada bekas sepatu di wajahnya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu telah mengayunkannya jutaan kali ke arahku, namun kamu bahkan tidak dapat menahan satu pun tendanganku. Ada senyuman mengejek di wajah Xiao Luo. Tendangan itu sangat memuaskan, karena dia sudah lama ingin memberi wanita ini pelajaran yang pantas. Kamu bajingan. Asou Suyao mengertakkan giginya saat dia menyeret dirinya dari tanah. Kemudian dia menerjang ke depan dan menyerang Xiao Luo sekali lagi seperti induk macan tutul yang melindungi anak-anaknya. Xiao Luo bersenandung pelan melalui hidungnya. Energi ki internal di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan dia melewati jarak yang memisahkan mereka dengan kecepatan kilat, seperti binatang buas yang terbangun dari tidurnya. Dalam sepersekian detik, dia muncul tepat di depan Asou Suyao. Dia meraih lehernya dengan tangan kanannya dan melingkarkan jari-jarinya di tenggorokannya. Terkejut dengan kecepatan serangan mendadak itu, Asou Suyao tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Xiao Luo mencengkeram lehernya dan membantingnya ke dinding kokoh kuil. Bam! Punggungnya membentur dinding, dan terdengar suara retakan tulang. Asou Suyao meraung menyedihkan saat darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Wajah cantiknya memelintir kesakitan, dan belati di tangannya jatuh ke lantai. Bukankah kamu bilang kamu ingin bertukar pukulan denganku beberapa hari yang lalu? Lalu bagaimana ini? Apakah kamu puas? Xiao Luo mengejek. Asou Suyao pucat, menatap Xiao Luo dengan ngeri. Betapa mengerikannya kekuatan yang dimilikinya. Pria ini tangguh. Dia telah mengalahkannya secara menyeluruh sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat itu, hawa dingin yang mengerikan menyelimuti dirinya. Xiao Luo sungguh tangguh. Dia begitu termakan oleh amarahnya sepanjang waktu hingga sampai ke kepalanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kesenjangan keterampilan yang sangat besar di antara mereka berdua. Kamu sebaiknya mengingat ini. Bangsa Hua saat ini tidak lagi seperti dinasti Qing dulu. Terkadang, Anda membayar harga untuk hal-hal yang Anda katakan. Anggaplah diri Anda beruntung. Keluarga Asou Anda tidak terlibat dalam eksperimen rekayasa genetika. Jika tidak, pengebirian Asou Jiro tidak akan menjadi perhatian Anda. Aku akan menghapus seluruh garis keturunanmu, kata Xiao Luo. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Dia terdengar seperti dia datang dari dasar neraka. Jantung Asou Suyao berdebar kencang, dan dadanya sesak. Xiao Luo mencengkeram lehernya dengan kuat, dan dia hampir tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa takut, karena pria ini sepertinya baru saja keluar dari neraka. Xiao Luo tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tangannya masih di lehernya, dia membantingnya dengan kejam ke dinding sekali lagi. Darah mengucur dari mulutnya, dan Asou Suyao menjerit menyedihkan sebelum pingsan dengan kepala tertunduk pada sudut yang tidak wajar. Xiao Luo melonggarkan cengkeramannya, dan Asou Suyao meluncur dari dinding ke tanah seperti tumpukan. Angkat tangan, Xiao Han. Ada suara nyaring terdengar dari belakangnya. Xiao Luo berbalik dan melihat Miyazaki Ronjin berdiri di pintu masuk aula. Kedua tangannya memegang pistol diarahkan tepat ke arah Xiao Luo. Di luar, suara pasukan bela diri terdengar berkumpul dengan cepat di depan pintu masuk. Bagaimana cederanya, Kepala Departemen Ronjin? Tanya Xiao Luo, seolah menanyakan kabar seorang teman lama. Dia tidak memedulikan pistol itu. Kamu tidak perlu khawatir dengan hal itu. Aku berkata, angkat tangan. Miyazaki Ronjin berteriak lagi. Perpisahan yang terburu-buru di rumah sakit telah memberinya perasaan tidak nyaman bahwa hal seperti ini akan terjadi, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan. Pria ini telah mengubah seluruh Dongjing menjadi hutan, dan dia menjadi pemburu. Dia mengabaikan hukum mereka dan membunuh orang-orang dari daftar yang dia bawa. Orang-orang yang dia targetkan adalah mereka yang menduduki jabatan administratif senior di negara Ri. Dia mengalahkan mereka satu demi satu, dan ini termasuk Koizumi Junichiro, nama ketujuh dalam daftar itu. Pria ini adalah mesin pembunuh berdarah dingin. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku membunuhnya? Xiao Luo menunjuk ke arah Koizumi Junichiro, tersenyum geli. Karena dia terlibat dalam fasilitas rekayasa genetika di Gunung Suci, jawab Miyazaki Ronjin. Xiao Luo mengungkapkan keterkejutannya, tapi dia tersenyum dan berkata, jadi, kamu tahu. Bagaimana menurutmu? Menurutmu aku melakukan hal yang benar? Saya tidak, apapun alasannya, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Membunuh orang lain adalah melanggar hukum. Miyazaki Ronjin berkata, karena Anda sudah mengungkap alasan dibalik hilangnya warga Hua tersebut, mengapa Anda tidak menelepon polisi? Kami semua di Departemen Kepolisian akan menjamin keadilan bagi para korban bangsa Hua. Itu adalah satu-satunya tindakan yang benar untuk diambil, dengan mematuhi hukum. Bahkan ketuamu, Tanaka Hiroshi Plus, terlibat dalam hal ini. Apakah menurut Anda saya masih bisa mempercayai Departemen Kepolisian Anda? Xiao Luo tertawa dingin. Tapi itu tidak berarti kamu bisa membunuh orang-orang itu. Miyazaki Ronjin berteriak keras. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu menerobos masuk ke markas Yamaguchi Gumi dan membantai orang-orang itu sendirian, beberapa tahun yang lalu? Xiao Luo membalas. Saat Miyazaki Ronjin mendengar ini, tubuhnya gemetar tak terkendali. Bayangan istri dan anak perempuannya yang terbaring mati di rumah mereka kembali terlintas di benaknya. Dia memiliki keinginan mati dan mengonsumsi obat-obatan seperti orang gila, sangat ingin mati setelah kejadian mengerikan itu. Dia hanya menggunakan amarah yang dipicu oleh balas dendam saat dia menyerang markas Yamaguchi Gumi dan menghancurkan tempat itu. Ingatan itu mengejutkannya, tetapi ketika dia sadar, dia tiba-tiba menyadari bahwa tempat di mana Xiao Luo berdiri sekarang kosong. Sebelum dia bisa memfokuskan pandangannya, dia merasakan sebuah tangan menepuk bahunya. Sejujurnya, kami adalah burung yang memiliki bulu yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara kami adalah Anda adalah seorang petugas polisi. Dan saya tidak terikat oleh identitas apapun. Jika itu kamu, aku yakin kamu akan membuat pilihan yang sama seperti aku. Xiao Luo berbicara di telinganya. Mendengar kata-kata itu, Miyazaki Ronjin tercengang. Keringat dingin mengucur dan mengucur di keningnya. Xiao Luo tiba-tiba muncul tepat di sampingnya dalam hitungan detik, dan ini jauh lebih menakutkan daripada melihat hantu di siang hari bolong.
Jika bukan karena kejadian ini, saya yakin kita bisa menjadi teman baik. Karena itu, saya masih berharap Anda tidak akan menodongkan pistol ke arah saya saat Anda bertemu saya lagi. Tidak ada gunanya melawanku, dan itu akan membuatku tidak senang. Xiao Luo berkata dengan nada setengah hati, menatap Miyazaki Ronjin dari sudut matanya. Miyazaki Ronjin tidak berani bergerak sedikit pun. Bukannya dia tidak mau, aura Xiao Luo begitu besar dan menakutkan hingga kakinya seolah-olah terbebani oleh kekuatan ribuan pon. Kakinya terasa seperti berubah menjadi batu, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Selain keringat dingin yang mengalir di kepalanya, dia masih seperti patung. Baiklah kalau begitu, itu saja untuk hari ini. Sebaiknya aku pergi. Xiao Luo menepuk pundaknya dengan ringan, melangkah keluar saat dia pergi. Oi Oshima memimpin pasukan bela diri. Bersenjata lengkap, mereka menyerbu masuk ke kuil dari segala arah. Dia tidak mempedulikan pria yang memiliki senyum kecil di wajahnya, pria yang setiap incinya tampak seperti kanus high plus. Dia tidak memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap pria itu. Jadi, Oi Oshima melewatinya dan langsung menuju ke aula. Ketika dia melihat Koizumi Junichiro terbaring mati di aula, otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Dia mencengkeram kerah Miyazaki Ronjin sambil berteriak, apa yang terjadi? Di mana pria itu? Di mana pembunuh misterius Xiao Han ini? Itu dia, kanus high class yang baru saja keluar, jawab Miyazaki Ronjin dengan linglung, seperti seseorang yang jiwanya baru saja meninggalkan tubuhnya, sial. Oi Oshima menjadi pucat. Dia segera berbicara melalui komunikasi di telinganya dan memerintahkan tim yang ditempatkan di gerbang utama kuil untuk memotong Xiao Luo. Dari ujungnya, dia memimpin tim yang dibawanya dan bergerak secepat mungkin ke arah yang ditinggalkan kanus Hai. Di dalam aula Haiden, tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali Miyazaki Ronjin. Dia berdiri di sana sendirian, masih linglung. Suara Xiao Luo yang mengatakan kepadanya, kami adalah burung dari bulu yang sama, masih melekat di benaknya. Itu menyentuh hati jauh di dalam jiwanya. Memang benar, keduanya sangat mirip. Ketika Miyazaki Ronjin memusnahkan markas besar Yamaguchi Gumi, mereka memanggilnya petugas polisi monster. Satu-satunya alasan mereka menyelamatkannya dari penjara adalah karena upaya kepala departemen lamanya. Dia telah mengerahkan segala cara untuk mencegahnya. Jika tidak, Miyazaki Ronjin sudah lama berhenti menjadi polisi. Burung dari bulu, ya, kami memang burung dari bulu. Hahaha. Miyazaki Ronjin tertawa terbahak-bahak dan merosot ke lantai seperti balon kempes. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan meletakkannya di antara bibirnya saat dia menyalakannya. Dia menghirup asapnya dengan lahap, menikmati setiap isapan nikotin sebelum dia merasa putus asa sekali lagi. Matanya tidak fokus, dan tatapannya kosong. Dia mengejek dirinya sendiri, bergumam pelan, lagi pula, aku akan pensiun. Kenapa aku tidak menghabiskan hari-hariku yang tersisa dengan tenang? Saya hanya harus bersikeras untuk menjadi petugas polisi yang saleh, bukan? Dan untuk apa, memperlihatkan siapa diriku sebenarnya? Osi plus Majun tidak memiliki petunjuk apapun. Xiao Luo menghilang ke udara. Mereka menyisir setiap inci kuil Shinto beberapa kali, tapi mereka tidak dapat menemukan satu pun jejaknya. Dongjing telah mengetahui kematian Koizumi Junichiro, begitu pula media Renation yang selalu waspada. Pembunuhan itu menjadi berita, dan sekali lagi menimbulkan gelombang kejutan di seluruh negeri. Bahkan di bawah pengamanan ketat yang dikelola oleh 300 tentara bela diri dan 200 petugas polisi, dia bisa membunuh hakim. Bagaimana pembunuh misterius Xiao Han melakukannya? Dia tidak manusiawi. Sama sekali tidak mungkin Xiao Han adalah manusia. Bukan karena tentara kita lemah, tapi musuhnya yang terlalu kuat. Membayangkan seorang pembunuh berdarah dingin yang berjalan di tengah Dongjing sudah cukup untuk membuatku merinding. Kenapa dia harus melakukan ini? Apakah ini balasan dari negara Hua atas peran negara Ri dalam genosida? Netizen Renation pun antusias mengomentari masalah tersebut. Seolah-olah lapisan kabut tebal telah menyelimuti negara itu, dan masyarakatnya menjadi paranoid dan ketakutan, dan terus-menerus gelisah. Baru beberapa hari berlalu sebelum orang terkaya di negara Ri, Takahara Kei, menerbitkan esai panjang berjudul tentang kejahatan bangsa Ri di internet. Esai tersebut menarik perhatian pada fasilitas eksperimen rekayasa genetika di bawah Gunung Fuji dan menyebutkan personel yang terlibat. Hal ini mengungkap misteri di balik serangan yang ditargetkan oleh individu-individu terkemuka di negara tersebut kepada warga negara Ri. Di akhir esai, Takahara Kei meminta maaf dengan tulus kepada para korban fasilitas eksperimen. Namun, artikel tersebut hanya bertahan online kurang dari sehari setelah diterbitkan, sebelum otoritas negara Ri menghapusnya dari internet. Pihak-pihak yang terlibat dengan tegas membantah rumor tersebut. Mereka mengklaim bahwa pembunuh misterius Xiao Han telah meretas akun internet orang kaya tersebut untuk menerbitkan esai yang tidak berdasar untuk membingungkan publik. Mereka bersumpah akan mengadili Xiao Han seberat-beratnya sesuai hukum. Semakin banyak warga yang curiga dan yakin bahwa ada konspirasi yang sedang terjadi, tidak peduli seberapa keras pejabat negara Ri menyangkal esai tersebut. Seperti kata pepatah, tidak ada asap jika tidak ada api. Setiap kata dalam esai itu mengungkapkan emosi yang begitu mendalam. Gaya penulisannya seperti esai lain yang pernah diterbitkan Takahara Kei sebelumnya. Jika pembunuh misterius Xiao Han yang menulis artikel itu, kecil kemungkinannya dia bisa meniru gaya penulisan pria itu sedemikian rupa. Di sebuah taman yang luas, di suatu tempat di Dongjing, ada banyak pohon kuno langka yang ditanam di sana. Menggambarkannya sebagai taman tidak mencerminkan kemegahannya. Lebih tepat disebut Taman Eden Tuhan. Kemegahan tempat itu sungguh menakjubkan. Ditempatkan di tengah Taman Eden itu adalah sebuah villa mewah seluas sekitar 7.000 kaki persegi. Di keempat sisinya terdapat hamparan rumput. Ada kolam renang, tempat parkir mobil, lapangan tenis, dan segala fasilitas yang bisa dibayangkan. Disitulah Takahara Kei, orang terkaya di negara Ri, tinggal. Warga negara biasa manapun akan menghindari properti itu. Kemewahan yang dimilikinya akan membuat mereka takjub jika sempat melihat tempat itu. Itu akan membuat siapapun yang tidak berstatus sama kewalahan, takut mereka akan mencemarinya hanya dengan kehadiran mereka. Tapi, pada saat itu, taman indah itu penuh dengan prajurit pasukan bela diri yang bersenjata lengkap. Wajah mereka semua terlihat tajam, dan mereka memakai headset untuk memastikan keamanan area tersebut. Takahara, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Mengapa Anda menerbitkan artikel seperti ini? Apakah kamu tidak tahu kerugian apa yang akan kamu timbulkan bagi negara kita? Teriak Anbei, mengenakan setelan jas yang tajam. Di ruang konferensi di villa, dia menanyai Takahara Kei dengan suara keras. Dia tampak sangat tidak senang. Dia agak kehilangan kendali atas emosinya dan meludah ketika berbicara. Mereka awalnya berencana mengubur soal fasilitas eksperimen rekayasa genetika manusia. Namun sebagai pemangku kepentingan, Takahara Kei telah mengungkap seluruh permasalahan secara online. Itu adalah hal baik yang terjadi di negara mereka sendiri, jadi mereka masih bisa menahannya.
Meski begitu, sepasukan wartawan internasional pada akhirnya mengetahui adanya sesuatu yang mencurigakan yang sedang terjadi di sana. Pada saat itu, negara RI kemungkinan besar akan menghadapi gelombang kritik internasional. Takahara Kei mengenakan setelan berwarna biru langit. Dia setengah botak dan wajahnya, meski tidak sempurna, juga tidak jelek sama sekali. Dia memiliki kepribadian yang ramah. Dia duduk di kursi mewah dan dengan tenang menghadap Perdana Menteri Negara RI. Dia berkata, tidak ada cara bagi kami untuk terus menyembunyikan hal ini. Tidak peduli seberapa jauh atau lama kita menyembunyikan hal ini, kebenaran pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Apa maksudmu? Anbei berkata, matanya bergerak-gerak cemas. Takahara Kei berdiri. Dia tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Dia menghela nafas ringan sambil berkata, Perdana Menteri, saya pikir Anda harus membersihkan pasukan. Saya tidak membutuhkan perlindungan. Kamu tidak membutuhkan perlindungan. Hal itu mengejutkan Oshima Jun, yang saat itu bersama Perdana Menteri. Target berikutnya dari pembunuh misterius Xiao Han kemungkinan besar adalah kamu. Tanpa perlindungan kami, sama sekali tidak mungkin kami bisa menjamin hidup Anda aman, apalagi jika Anda hanya memiliki pengawal saja, ujarnya. Dan apakah aku akan aman bahkan dengan pasukanmu di sini? Takahara Kei bertanya dan tertawa sinis. Tatapan ramah Takahara Kei membuat Oshima Jun menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak berani menatap mata pria itu, kematian Koizumi Junichiro berada di bawah pengawasannya dan membuatnya tidak mampu membela diri terhadap pertanyaan itu. Takahara Kei menghela nafas dan berkata, pergilah, kalian semua. Saya tidak senang jika pasukan Anda ada di rumah saya. Dia tampak seperti pria yang sedang melihat kematian tepat di matanya. Takahara, kamu adalah kebanggaan bangsa kami, dan hidupmu sangat berharga. Saya tidak bisa mengizinkan. Saya bilang untuk membubarkan pasukan. Apakah Anda tidak mendengar saya, Perdana Menteri? Takahara Kei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyela Anbei dengan suara yang tegas dan galak. Bibir Anbei bergerak-gerak. Dia benci hal itu, diucapkan dengan nada seperti itu. Tapi orang lainnya adalah orang terkaya di negara RI. Jika dia hanya bersin, separuh perekonomian mereka akan terkena flu. Dia memaksa dirinya untuk menahan amarahnya dan berbicara dengan ekspresi wajah yang parah. Takahara, apakah kamu tidak takut Xiao Han akan mencoba membunuhmu? Dia bertanya. Tentu saja, siapa yang tidak takut mati? Apalagi orang seperti saya yang memiliki sedikit bisnis atas namanya. Kata Takahara Kei sambil tertawa, ekspresi tenang di wajahnya. Tetapi apa gunanya rasa takut? Jika hal itu dimaksudkan untuk terjadi, maka hal itu pada akhirnya akan terjadi. Jadi, sebaiknya saya melakukan sesuatu yang berarti selagi saya masih hidup, katanya, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Perdana Menteri dan Tuan. Oshima, kamu bisa melakukan sesukamu. Aku tidak akan menemanimu lagi. Dia segera meninggalkan ruang konferensi dengan langkah yang disengaja. Di depan pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menambahkan, oh, benar. Jangan berpikir untuk mengirim orang untuk membuntutiku, Perdana Menteri. Aku tidak ingin menjadi umpanmu. Jika Anda menentang kata-kata saya mengenai hal ini, saya pikir Anda mungkin mendapati bahwa perekonomian negara RI akan mengalami kemunduran dalam setengah dekade. Apakah kamu mengancamku? Anbei mengertakkan gigi. Mengancam. Takahara Kei mengerutkan kening dan kemudian tertawa ringan sambil berkata, itu adalah ancaman jika Anda berpikir begitu, Perdana Menteri. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Si bodoh itu. Anbei membanting telapak tangannya ke atas meja ruang konferensi, marah. Orang tua bodoh itu, apakah otaknya mulai membusuk atau apa? Atau apakah Xiao Han membuatnya takut? Dasar pengecut, idiot. Takahara Kei langsung menuju rooftop villa setelah meninggalkan ruang resepsi. Di sana, dua pengawal berseragam hitam berjaga di pintu masuk loteng. Mereka dengan hormat menyambutnya ketika mereka melihatnya menaiki tangga. Bos, mereka menyapa sebagai salam. Kalian berdua boleh pergi, dan mengambil cuti 3 hari. Aku akan tetap membayarmu, kata Takahara Kei dengan senyum cerah di wajahnya. Meskipun mereka tidak yakin mengapa bos mereka memerintahkan mereka melakukan hal tersebut, kedua pengawal ini cukup berpengalaman untuk tidak bertanya. Mereka membungkuk dan menjawab, dimengerti. Mereka berbalik dan turun dari loteng, lalu segera meninggalkan villa. Takahara Kei membuka pintu loteng. Ruangannya relatif kecil, tapi perabotannya bagus dan nyaman. Tema warna dominan ruangan tersebut adalah pink. Bahkan furniturnya memiliki tema warna yang sama, dan ada beberapa boneka beruang mewah dengan ukuran berbeda-beda tergeletak di sekitarnya. Di salah satu dinding terpampang poster band musik Renaissance yang populer. Seorang gadis duduk di tempat tidur besar di tengah ruangan. Dia bersandar di kepala tempat tidur, bergumam pada dirinya sendiri sambil memotong foto dengan gunting. Tersebar di lantai adalah potongan-potongan foto yang tak terhitung jumlahnya. Di lantai berserakan potongan-potongan kecil dari foto-foto lain yang telah dia potong sebelumnya. Gadis itu mencibir saat melihat Takahara Kei berjalan mendekat dan melanjutkan memotong foto di tangannya. Seolah-olah dia mencurahkan seluruh amarahnya ke dalam tindakannya. Keika, Takahara Kei berjalan mendekat dengan wajah penuh cinta dan duduk di sampingnya. Dia kemudian menyadari bahwa foto yang dipotong putrinya adalah miliknya. Itu adalah foto-foto yang diambilnya saat bertemu dengan klien atau saat sedang berdiskusi mengenai proyek. Dia tersenyum sedih ketika bertanya, apakah kamu begitu membenci ayah? Dia tidak memberi tahu Takahara Keika bahwa orang yang bersamanya malam itu adalah pembunuh berwajah seribu, Xiao Han. Pria yang baru-baru ini menimbulkan ketakutan di hati banyak warga negara RI. Dia tidak ingin menakuti atau membuat traumanya. Ya, aku membencimu. Aku sangat membencimu. Takahara Keika mengertakkan gigi dan berteriak, yang kamu pedulikan hanyalah kariermu, bukan? Pergilah, lakukan pekerjaanmu. Kenapa kamu datang ke sini? Aku muak dan lelah melihatmu berakting. Kamu selalu berpura-pura peduli padaku. Takahara Kei memasang ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di atas kepala putrinya, menuangkan cinta yang tulus dan tulus. Itu terlihat di matanya. Tidak ada ayah di dunia ini yang tidak khawatir dan tidak peduli pada putrinya, katanya. Takahara Keika mendengus sebelum memalingkan wajahnya. Takahara Kei menghela nafas dan berkata, saya bahkan tidak menyadari bahwa Keika saya telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun. Cek, Takahara Keika sedikit terkejut, tapi memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak mendengar sepatah kata pun yang dia ucapkan. Takahara Kei memiliki perasaan campur aduk saat melihat putrinya. Mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat telah membuatnya tersentak dari obsesinya terhadap kerajaan bisnisnya, dan dia hampir lupa bahwa putrinya kini telah menjadi seorang wanita muda. Dia masih ingat dengan jelas Takahara Keika saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Dia adalah gadis kecil dengan senyum cerah yang akan duduk di bahunya dan memegangi kepalanya. Dalam pikirannya, dia tetaplah gadis kecil itu.
Di mana aku saat dia membutuhkanku? Jumlah Takahara Kei yang menemani putrinya terlalu sedikit. Sejujurnya, dia hampir tidak melakukannya. Tak heran jika saat bercerai, istrinya mengeluh bahwa keluarga sama sekali bukan prioritasnya, melainkan hanya soal perusahaan dan uang. Dia tidak pernah memahaminya saat itu. Namun saat ini, dia akhirnya menyadari apa yang dimaksud istrinya dan mengapa putrinya menjadi begitu memberontak. Bukan karena dia memberontak, tetapi itu adalah cara dia untuk mendapatkan perhatiannya. Seperti anak perempuan lainnya, dia merindukan perhatian dan cinta kebapakannya. Tapi dia tidak pernah memberinya cinta yang dia dambakan. Bahkan ada beberapa tahun di mana dia gagal bersamanya saat ulang tahunnya. Tiba-tiba, dia merasa hidupnya tidak ada artinya beberapa tahun terakhir ini. Kekayaan bersihnya mungkin bernilai ratusan miliar, tetapi dia gagal memberikan waktu yang cukup kepada mereka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia merindukan kehangatan dan cinta sebuah keluarga. Air mata mengalir ketika dia memikirkannya, dan mengalir di pipinya. Ayah, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Takahara Keika kaget dan segera menghentikan amukannya. Dia benar-benar mencintai dan mengagumi ayahnya, tetapi benci karena ayahnya tidak pernah menghabiskan banyak waktu bersamanya. Ada suatu kesempatan ketika dia menerima penghargaan dari sekolah dan menginginkan pujian darinya. Sebaliknya, dia mengatakan kepadanya, ayah sedang sibuk sekarang. Saya akan melihatnya lain kali. Yang dia inginkan hanyalah ayahnya memujinya. Tapi yang dia dengar hanyalah ayahnya sibuk. Meskipun kemarahannya ditunjukkan kepada Takahara Kei, di dalam hatinya, dia mencintai ayahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya yang tidak menunjukkan ekspresi menangis, dan dia panik. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Matanya memerah, dan dia menangis, maaf, ayah. Saya tidak akan membangkang lagi. Aku tidak akan pernah menjadi seperti itu. Ayah, tolong berhenti menangis. Saat aku melihatmu menangis, aku merasa tidak enak. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Takahara Kei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu dia berkata, saya terlalu egois. Aku tidak pernah mencoba melihat sesuatu dari sudut pandangmu atau ibumu. Saya tidak pernah memikirkan apa yang benar-benar Anda berdua butuhkan. Aku selalu menganggap remeh kalian berdua akan bahagia selama aku memberimu uang, tidak pernah berpikir sedikitpun untuk menghabiskan waktu bersama kalian berdua. Ayah salah. Ayah gagal menjaga kalian berdua dengan baik. Keika, bisakah kamu memaafkan ayah? Ayah, Takahara Keika memandang lelaki tua di depannya dan menangis. Dia merasa Tuhan akhirnya menjawab doanya, ayahnya telah kembali kepadanya. Dia tidak khawatir lagi dan memeluknya erat. Takahara Kei menepuk punggungnya dan air mata mengalir di wajahnya saat dia menutup matanya. Pagi hari kedua, Takahara Kei membuka pintu ruang belajarnya. Dia melihat seseorang duduk di depan mejanya dengan punggung menghadap pintu. Itu mengejutkannya, tapi dia tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman lama, dia berkata, kamu di sini. Dengan memutar kursi, pemuda berwajah tampan itu menoleh ke arahnya. Dia memiliki wajah cerah dan cerah, sepasang mata hitam membara, dan seringnya sinis di sudut mulutnya. Pemuda itu sedang duduk seolah itu adalah rumahnya. Tangan kirinya menopang dagu, dan tangan kanannya bertumpu pada meja belajar sambil mengetuknya dengan tempo yang berirama. Itu adalah Xiao Luo. Kamu tahu aku akan datang, namun kamu meminta semua orang yang melindungimu untuk pergi. Katakan padaku alasannya, Xiao Luo bertanya. Takahara Kei menunduk. Sambil tersenyum, dia berkata, kamu masih bisa menerobos masuk dan membunuhku meskipun mereka ada di sini. Mereka tidak bisa menghentikan Anda. Jadi, sebaiknya aku meminta mereka pergi. Xiao Luo menatapnya dengan tegas. Lalu dia bertanya, apakah kamu tidak takut mati? Tentu saja saya takut. Semua orang takut mati. Tapi saya lebih baik mati dengan bermartabat, kata Takahara Kei. Harga diri. Xiao Luo tertawa dingin dan berkata, maaf, tapi kamu kehilangan hak untuk menggunakan kata itu ketika kamu mengambil bagian dalam basis penelitian biokimia. Takahara Kei tersenyum pahit dan menghela nafas. Lalu dia mengganti topik. Ketika saya berinvestasi di pangkalan tersebut, Kuroda Kiyotaka mengatakan kepada saya bahwa itu adalah untuk penelitian yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Saya tidak tahu bahwa dia akan menangkap orang dan menggunakan mereka sebagai subjek uji untuk melakukan eksperimen rekayasa genetika pada mereka. Ketika saya menyadari bahwa dia melakukan sesuatu yang sangat kejam dan tragis, itu bertentangan dengan hati nurani saya dan saya menderita insomnia. Saya harus minum obat tidur untuk bisa tidur. Sejak itu, saya hidup dalam penyesalan yang mendalam setiap hari. Hanya sekali saja saya menyaksikan eksperimen tersebut, dan saya tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup saya. Apakah kamu mengatakan semua ini agar aku melepaskanmu? Xiao Luo bertanya sambil tertawa. Tidak, pikiran itu tidak pernah terpikir olehku. Takahara Kei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah berdosa, dan tidak ada yang akan mengubahnya, bahkan jika saya turun ke neraka tingkat 18, saya mengatakan kebenaran dan hanya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Tidak ada lagi. Bahkan ketika menghadapi seseorang yang akan mengambil nyawanya, dia tetap memiliki temperamen yang lugas dan superior. Apakah begitu? Xiao Luo tertawa. Dia tidak berniat langsung mengambil nyawa Takahara Kei. Dia telah membaca artikel yang dirilis Takahara Kei secara online beberapa hari yang lalu. Emosi tulus yang disampaikan melalui kata-katanya di artikel itu sedikit menyentuh hati Xiao Luo. Takahara Kei adalah satu-satunya orang yang menunjukkan penyesalan atas keterlibatannya dalam eksperimen rekayasa genetika. Jika Wencang dan keluarganya tidak meninggal, Xiao Luo mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun kini, hal itu bukan lagi suatu pilihan. Setiap orang yang terkait dengan basis penelitian rekayasa genetika harus mati. Xiao Luo bangkit dan perlahan berjalan menuju Takahara Kei. Dia sengaja menekan niat membunuh yang muncul dari dalam tetapi tidak bisa menyembunyikannya dari matanya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Takahara Kei, sudah waktunya kamu pergi. Tunggu, Takahara Kei menangis. Xiao Luo mengerutkan alisnya. Dengan tatapan bingung di matanya, dia bertanya, ada apa? Bisakah kamu memberiku waktu beberapa hari lagi? Takahara Kei memohon. Dia telah mengesampingkan harga dirinya untuk mengajukan permohonan itu. Beberapa hari lagi, Xiao Luo tertawa mengejek lalu menggelengkan kepalanya. Villa Anda mungkin luar biasa, tapi saya tidak ingin datang ke sini untuk kedua kalinya. Kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Setelah saya menebus penyesalan saya akan mengakhirinya sendiri, kata Takahara Kei. Dengan suara yang dingin dan tidak berperasaan, Xiao Luo menjawab, maaf, tapi kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Ayah, apakah kamu siap? Kamu bilang kamu akan membawaku ke pantai. Jika kamu menarik kembali kata-katamu lagi, aku akan mengabaikanmu seumur hidupku. Melalui pintu ruang kerja, mereka bisa mendengar suara marah Takahara Keika dari bawah.
Itu mengejutkan Xiao Luo. Jangan khawatir, ayah tidak akan menarik kembali kata-katanya. Anda menunggu di bawah. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di sini. Takahara Kei dengan cepat berteriak padanya sebagai balasan, lalu menoleh untuk menghadap Xiao Luo. Dengan nada tulus, dia dengan putus asa berkata, saya menghabiskan terlalu sedikit waktu bersamanya selama ini. Saya berjanji padanya tadi malam bahwa saya akan membawanya ke pantai dan melakukan 10 aktivitas bersamanya. Xiao Luo tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menatap Takahara Kei tanpa ekspresi di wajahnya. Berdebar. Tiba-tiba, Takahara Kei berlutut dan bersujud pada Xiao Luo. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia berkata, saya, Takahara Kei, jarang memohon kepada siapapun sepanjang hidup saya, Tuan Xiao Han. Atas nama Amaterasu, tolong beri saya sedikit kebaikan dan kasih sayang. Dia adalah orang yang sangat kaya dan merupakan ikon generasinya. Namun, dia telah mengesampingkan harga dirinya hanya demi satu kesempatan untuk menebus waktu yang hilang bersama putrinya. Ini menyusahkan Xiao Luo, karena dia bermaksud membunuh Takahara Kei segera. Namun, Xiao Luo merasa harus memberi pria itu kesempatan untuk memenuhi keinginannya untuk menebus dirinya kepada putrinya. Dia sedang mempertimbangkan dua pilihan ini, emosinya bertentangan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gelap. Buk, buk, buk. Kemudian, mereka mendengar seseorang menaiki tangga menuju ruang kerja. Mereka tidak perlu menebak-nebak, dan tidak diragukan lagi Takahara Kei kalah yang mendekat. Takahara Kei gugup karena dia tidak ingin malaikat maut ini membunuhnya di depan putrinya. Dia khawatir hal itu akan menyebabkan trauma mental yang tidak dapat diperbaiki. Dia sudah pasrah pada nasibnya, tapi dia menolak membiarkan putrinya menderita karena dosa-dosanya. Seluruh tubuhnya gemetar karena putus asa. Dia terus bersujud pada Xiao Luo, dengan nada putus asa. Dia memohon, Tuan, Xiao Han, aku mohon padamu. Mohon ampun, kasihanilah. Takahara Kei berlutut di depan Xiao Luo seperti seorang pengemis, menangis dengan sedih. Ayah, ada apa? Kenapa kamu berlutut di lantai? Suara Takahara Keiko terdengar dari belakang. Takahara Kei berbalik. Takahara Keika sudah ada di depan pintu. Dia menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan kemudian dia dengan cepat menoleh kembali. Tapi pembunuh berwajah seribu, Xiao Han, telah menghilang ke udara dan tidak lagi berdiri di sana. Setelah perlahan sadar kembali, dia segera menyeka air mata di wajahnya dan tersenyum sambil berdiri. Dia berjalan menuju Takahara Keika dan berkata, anak bodoh, apa yang kamu katakan? Apa yang Anda maksud dengan berlutut? Sebuah tombol terjatuh ke lantai. Ayah yang mengambilnya. Mengambil tombol, Takahara Keiko merasa sulit mempercayai apa yang dia katakan. Tapi kupikir aku mendengarmu berbicara dengan seseorang di sini, katanya. Omong kosong, tidak ada seorang pun di sini. Anda pasti sudah mendengar banyak hal, jawab Takahara Kei. Dia sengaja memasang ekspresi santai di wajahnya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa cemas. Benar-benar, Takahara Keiko melihat sekeliling ruang belajar dengan ragu. Tentu saja itu benar, hanya ada kamu dan aku di sini. Tidak ada orang lain. Takahara Kei terbatuk dan segera mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya, benar Keika, apakah kamu sudah mengemasi tasmu? Ya, aku hanya menunggumu, kata Takahara Keika sambil menganggukkan kepalanya penuh semangat. Baiklah, tunggu aku di garasi. Saya akan turun setelah mencari beberapa buku, kata Takahara Kei. Cepatlah, berhenti bergerak begitu lambat. Kamu seperti orang tua yang sudah berumur 70 atau 80 tahun, keluh Takahara Keiko. Baiklah, jawab Takahara Kei dan terkekeh. Ayo cepat. Takahara Keiko mencibir, berbalik, dan pergi. Buk, buk, buk. Saat langkah Takahara Keika, Takahara Kei berbalik, membungkuk ke ruang belajar yang kosong, dan berkata, terima kasih. Kamu punya waktu 3 hari. Suara sedingin es terdengar dari balik rak buku. Kemudian, Xiao Luo keluar dan berkata, saya akan berada di sini lagi dalam 3 hari. 3 hari, itu lebih dari cukup, Takahara Kei mengangguk penuh rasa terima kasih. Minum 1 botol kok dalam sekali teguk. Pergi ke toilet pria untuk buang air kecil. Untuk makan tanpa membayar. Takahara Kei tak kuasa menahan tawa saat membaca daftar kegiatan yang dicantumkan putrinya. Setelah pergi ke pantai, dia melakukan 10 aktivitas bersamanya. Rasanya seperti dia menghidupkan kembali masa remajanya. Dan, setelah sekian lama, Takahara Kei benar-benar bahagia. Ayah, apakah kamu tidak sibuk beberapa hari ini? Takahara Keika mau tidak mau bertanya sambil duduk di kursi penumpang. Ayahnya selalu sibuk, tapi dia menghabiskan sepanjang hari bersamanya, dan teleponnya tidak berdering sama sekali. Sungguh sulit dipercaya. Saya sibuk, tapi putriku yang berharga lebih penting. Keika, kamu mau pergi kemana lagi? Ayah akan menemanimu ke sana, kata Takahara Kei. Ayah, kamu yang terbaik. Takahara Keika berkicau. Kemudian sambil mengangguk, dia melanjutkan, saya ingin pergi ke Gunung Suci untuk melihat salju. Gunung Suci, warna wajah Takahara Kei sedikit berubah. Itu adalah tempat yang membuatnya sangat menyesal dan takut. Dia tiba-tiba merasakan penderitaan alami seorang pria yang dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukumannya, karena harus mengunjungi kembali tempat kejadian perkara. Namun dia segera menenangkan dirinya dan berkata, baiklah, ayo kita lihat saljunya. Setelah mengatakan itu, mereka menuju Gunung Fuji. Di hari ketiga, meninggalnya Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi, Eiichiro menjadi pemberitaan. Orang lain yang terkait dengan basis penelitian rekayasa genetika telah meninggal. Malam itu, Takahara Kei duduk di ruang belajarnya sambil menonton video Takahara Keika. Dia masih balita saat itu, dan dia baru belajar berjalan. Dia memiliki senyuman damai di wajahnya saat dia perlahan menutup matanya. Di meja belajarnya ada sebotol obat tidur kosong. Sebelumnya, dia sudah mengubah surat wasiatnya. Mantan istrinya sekarang akan menjadi wali Takahara Keika. Baskom cuci, meja makan kecil, urinoir, ventilasi udara. Itu merupakan sel penjara khas negara Ri. Jika tidak melewati gerbang baja yang sangat besar itu, orang tidak akan menyadari bahwa itu adalah sel penjara. Sel itu berlantai kayu dan dilapisi tikar. Meski luasnya kurang dari 10 meter persegi, namun lebih terlihat seperti kamar di rumah kontrakan. Duduk di sudut adalah seorang pria berseragam penjara yang berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Dia tidak bercukur dan menumbuhkan janggut. Rambutnya telah dicukur dan bagian kepalanya yang botak tampak berkilau. Dia mengenakan kacamata bundar dan sedang membaca buku. Itu adalah Kuroda Kiyotaka. Tiba-tiba, pintu sel penjara terbuka dan Anbei masuk ke dalam sel. Dia mengenakan setelan jas, ditemani oleh Oshima Jun. Anbei tampak tidak senang dan memasang wajah muram. Kuroda Kiyotaka melirik mereka dan kemudian melanjutkan membaca bukunya seolah dia tidak melihat apa-apa.
Kamu terlihat sangat riang. Anda sedang membaca The Metamorphosis karya Franz Kafka. Apakah Anda mencoba melarikan diri dengan berubah menjadi kumbang? Bukankah itu yang dilakukan oleh karakter utama? Apakah kamu mencoba mencari cara untuk berubah menjadi kumbang? Anbei berkata sinis sambil duduk di hadapan tahanan. Kuroda Kiyotaka tidak menanggapi. Sebaliknya, dia membacakan sinopsis buku itu dengan lantang. Gregor menyadari bahwa dia telah berubah menjadi kumbang raksasa. Dia panik, dan dia juga merasa sedih. Ayahnya sangat marah ketika dia mengetahui dan menguncinya di kamar tidurnya. Gregor telah berubah. Dia menjalani kehidupan seekor kumbang tetapi masih memiliki kesadaran sebagai manusia. Dia telah kehilangan pekerjaan dan masih khawatir tentang bagaimana dia harus melunasi hutang ayahnya. Dia ingin mengirim adik perempuannya ke akademi musik. Namun sebulan kemudian, dia menjadi beban keluarganya. Ayah, ibu, dan adik perempuannya mengubah sikap mereka terhadapnya. Untuk bertahan hidup, keluarganya harus bekerja keras mencari uang. Mereka hampir tidak bisa mentolerir Gregor, yang kini menjadi beban bagi mereka. Akhirnya, adik perempuannya menyarankan agar mereka mengusir kakaknya. Gregor sakit dan lapar. Ia jatuh dalam keputusasaan dan sering memikirkan keluarganya dengan cinta dan kasih sayang. Kepalanya kemudian mendarat di lantai, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya sebelum mati begitu saja. Ayah, ibu, dan adik perempuannya kemudian menjalani kehidupan di mana mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu sama seperti Gregor? Anbei tertawa dingin. Kuroda Kiyotaka meletakkan buku itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Anbei. Hati saya tertuju pada negara ini. Saya akan melakukan semua yang saya bisa dan saya bahkan rela mati demi itu. Saya tahu bahwa saya tidak akan dikuburkan jika eksperimen rekayasa genetika terungkap. Namun seseorang seperti saya harus melangkah keluar dan menjadi pertanda untuk membawa negara ini ke masa depan, menjadi lebih kuat dan lebih baik, katanya. Pertanda, Anbei mendengus. Dia menganggap apa yang baru saja dia dengar itu lucu dan tertawa terbahak-bahak. Anbei kemudian mengambil buku itu dari tangan Kuroda Kiyotaka dan melemparkannya ke lantai. Kemudian dia berdiri dan menginjak buku itu hingga robek. Dia menunjuk ke arah Kuroda Kiyotaka dan berteriak, mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kamu pantas menyebut dirimu pertanda? Tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan ini. Kami saling menentang pandangan politik kami. Tapi aku ingin menanyakan satu hal lagi padamu. Jika warga negara Mei yang mencari Anda, bukankah Anda akan setuju untuk membangun basis penelitian? Kuroda Kiyotaka bertanya. Anbei menyipitkan matanya dan menatapnya dengan wajah muram, tidak berkata apa-apa. Anda pasti setuju. Jika tidak, saya tidak akan menjadi satu-satunya yang menerima hukuman, sementara yang lain selamat dan baik-baik saja. Kuroda Kiyotaka menjawab pertanyaannya sendiri. Mata Anbei dipenuhi dengan permusuhan. Sepertinya kamu sangat mengenalku. Sepertinya kamu banyak memikirkanku saat kamu menganggur di sini, katanya. Kuroda Kiyotaka tertawa dan menjawab, orang yang paling mengenalmu akan selalu menjadi lawanmu. Tapi kamu telah kehilangan hak untuk menjadi lawanku. Seperti seorang pemenang, Anbei berdiri dan menatap Kuroda Kiyotaka. Ngomong-ngomong, saya perlu mengoreksi salah satu pernyataan Anda. Anda bukan satu-satunya yang menerima hukuman. Semua orang yang terlibat dengan basis penelitian sudah mati. Apa? Sudah meninggal? Warna wajah tenang Kuroda Kiyotaka tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan bertanya, kamulah yang melakukannya. Jika kamu menggunakan otak babimu untuk berpikir, kamu dapat mengatakan bahwa bukan aku yang melakukan itu, cibir Anbei. Lalu, siapa itu? Kuroda Kiyotaka bertanya. Pembunuh berwajah seribu, Xiao Han, Anbei memberitahunya. Nama itu membingungkan Kuroda Kiyotaka. Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi dia hanya bisa menebak bahwa orang itulah yang bertanggung jawab atas penghancuran basis penelitian rekayasa genetika. Dia adalah petarung super yang dikirim oleh bangsa Hua. Ia mempunyai kemampuan untuk menyamar dan dapat mengubah penampilannya sesuka hati. Kami awalnya berpikir bahwa kami dapat mengidentifikasi dia dengan sidik jarinya. Tapi dia bisa mengupas kulit seseorang dan menggunakannya seolah-olah kulit itu miliknya. Satu-satunya metode identifikasi yang sangat mudah adalah dengan melakukan tes DNA. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membedakannya. Dia membunuh orang lain, Kuroda Kiyotaka bertanya. Pada saat itu, dia merasa takut, dan itu terlihat di matanya. Anbei berkata, selain Takahara Kei, semua orang telah dibunuh olehnya. Takahara Kei menyerah pada dirinya sendiri dan bunuh diri. Dia meminum obat tidur setelah menghabiskan 3 hari bersama putrinya. Lalu, kenapa kamu ada di sini? Kuroda Kiyotaka tidak lagi memiliki ekspresi tenang seperti sebelumnya. Saya rasa Anda tidak akan berbaik hati mengirim tentara untuk melindungi saya, katanya. Karena kamu adalah orang terakhir yang hidup, kamu akan menjadi umpan kami. Aku yakin Xiao Han akan ada di sini, dan dia akan berdiri tepat di depanmu. Bila itu terjadi, dia harus membayar utangnya, dan harus dibayar dengan darah. Anda dan semua orang di penjara ini akan menjadi domba kurban. Ini adalah pengorbananmu untuk menebus dirimu sendiri, kata Anbei dengan wajah muram. Anak domba kurban. Kuroda Kiyotaka mulai menggigil. Dia berdiri dan membuka matanya lebar-lebar, saat dia kehilangan kendali atas emosinya. Si+zo Anbei, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Pengadilan akan memutuskan hukuman saya. Anda tidak memiliki wewenang untuk menghukum saya. Saya wakil Perdana Menteri Negara Ri. Anda tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada saya. Dia berteriak. Kuroda-san, jangan konyol. Lanjutkan saja membaca bukumu. Saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Anbei tertawa ketika dia berbicara. Lalu dia melambaikan tangannya pada Oshima Jun yang ada di sampingnya. Oshi+Masan, sudah waktunya kita berangkat, katanya. Ya, Oshima Jun menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya dengan hormat. Kuroda Kiyotaka kehilangan kendali saat membayangkan menjadi domba kurban. Dia tidak menyangka bahwa nasibnya adalah mati bersama pembunuh berwajah seribu di penjara itu. Dia diperkirakan akan menerima hukuman penjara seumur hidup dan telah siap secara mental untuk menjalani kehidupan menganggur di penjara. Dia bisa dengan tenang membaca buku, koran, dan kehidupannya masih bisa diterima. Itu tidak akan sampai pada tingkat di mana dia tidak bisa mengatasinya. Namun kini, harapan untuk menjalani kehidupan yang tenang sudah tidak mungkin lagi. Anbei berusaha membuatnya terbunuh. Si+zo Anbei, lelaki tua ini tidak akan melepaskanmu. Dia berteriak dan menyerang Anbei. Mata Oshima Jun melihat serangan itu dalam sekejap. Dia mundur selangkah dan menghantamkan kaki kanannya ke dada Kuroda Kiyotaka. Arg, Kuroda Kiyotaka menjerit kesakitan saat dia terbang mundur. Dia membanting urinoir, memasukkan kepalanya ke dalamnya dan wajahnya menempel ke mangkuk. Sepasang kacamata bundarnya pecah dan dia melihat pemandangan yang menyedihkan. Kuroda-san, tetaplah di sini dan jadilah umpan yang bagus. Tunggu sampai Xiao Han muncul tepat di depanmu. Anbei melambaikan tangannya ke arahnya dan tertawa kecil. Lalu dia pergi tanpa berbalik.
Ambilkan dia kacamata baru, katanya pada Oshima Jun saat keluar. Ya, jawab Oshima Jun dan menganggukkan kepalanya. Angin kencang bertiup melintasi lautan luas, disertai awan gelap yang bergulung-gulung di balik cakrawala. Saat mereka semakin dekat, awan gelap yang menakjubkan turun ke permukaan laut, mengadu permukaannya, dan menyebabkan puncak gelombang yang marah melonjak ke atas, seolah menyambut awan badai yang akan datang. Saat angin menderu kencang, gemuruh guntur dan kilatan petir yang mengancam semakin sering terjadi. Angin kencang membawa gelombang demi gelombang gemuruh laut yang marah ke daratan, menghantam dengan ganas ke garis pantai. Saat awan yang tidak menyenangkan bergerak menuju pantai, kilatan petir yang marah bersinar sebentar-sebentar di dalam jurangnya. Begitulah sifat badai petir yang mengamuk di Pasifik. Sistem badai besar menyelimuti sebagian besar pulau Rination di dalamnya, termasuk Dongjing, sementara hujan deras membasahi kota dengan gedung pencakar langit dan lampu neon. Retakan, sambaran petir menyambar puncak menara Dongjing. Di langit malam, tampak seperti menara yang menembakkan sinar cahaya yang kuat ke langit, dan memberikan gambaran yang menakjubkan bagi mereka yang melihatnya. Di penjara Dongjing, seorang sipir penjara membuka serangkaian gerbang yang menuju ke bagian dalam penjara. Suara hentakan dari ketukan tumit sepatu kulit hitamnya bergema menakutkan saat dia berjalan di sepanjang koridor yang kosong. Pada malam lain, suara itu akan tetap terdengar, kecuali gemuruh guntur dari badai yang mengamuk di luar. Kepala penjara mengenakan seragam biru, celana hitam, dan tongkat tergantung di pinggangnya, itu adalah Xiao Luo. Kali ini, Xiao Luo tidak menyamar, tapi dia dengan mudahnya melumpuhkan salah satu penjaga, mengenakan pakaian pria itu, dan berbaur dengan kerumunan. Secara kebetulan, pada saat itulah para sipir pada shift siang sedang keluar dan sipir pada shift malam masuk. Akan ada jendela 10 menit di mana penjara setidaknya akan dijaga. Dia tampak cerdas dengan rambut hitam berkilau, alis melengkung, dan mata yang tajam. Saat dia berjalan di sepanjang koridor penjara yang memiliki suasana firasat, dia seperti elang yang terbang di malam hari, menyendiri dan sombong. Dia melanjutkan perjalanan dan berhenti ketika dia sampai di sel penjara Kuroda Kiyotaka. Setelah dia mengetahui bahwa Xiao Luo telah membunuh rekan senegaranya yang lain, Kuroda Kiyotaka tidak bisa tidur lagi. Malam yang penuh badai seperti ini tidak membantu, dan udara yang tidak menyenangkan menyelimuti blok selnya. Kantung mata hitam terbentuk di bawah matanya, dan bagian putih matanya merah karena kelelahan dan stres. Dia tidak lagi tampak seperti menteri dulu. Sekarang, wajahnya pucat dan botak, dan dia tampak seperti berumur 1 dekade. Ketika dia melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan sel penjaranya, dia ketakutan. Rasanya seperti jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya, dan dia melesat seperti tersengat listrik. Cahaya di luar bersinar redup. Dia membuka matanya, menyipitkan mata untuk melihat wajah pria itu dengan lebih jelas. Siapa kamu? Dia bertanya. Seseorang yang ada di sini untuk hidupmu. Xiao Luo mengambil kunci dan membuka pintu sel, tenang seperti sebelumnya dia masuk. Pembunuh misterius Xiao Han. Kuroda Kiyotaka akhirnya bisa melihat sekilas wajah ini, dan dia sangat ketakutan hingga dia duduk di lantai, lumpuh karena ketakutan. Dia berkeringat dingin saat dia merasakan malapetaka yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah respons naluriah terhadap pembunuh misterius yang ada di sini untuk mengambil nyawanya. Xiao Luo tanpa ekspresi saat dia menatap pria itu dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, siapa peserta Mei Nation lainnya? Dia berkata. Seolah dia menemukan sebuah oasis di gurun, Kuroda Kiyotaka berlutut dan memohon, akan kuberitahu padamu, aku akan melakukannya, selama kamu membiarkanku hidup. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Xiao Luo mendengus mengejek, lalu dia melambaikan telapak tangannya di depan pria itu beberapa kali. Kuroda Kiyotaka merasa pusing seperti jatuh pingsan, dan matanya mulai kehilangan fokus. Xiao Luo memilih untuk tidak membuang waktu lagi dan memutuskan untuk menghipnotis pria itu. Kuroda Kiyotaka tidak menolak dan memberikan Xiao Luo semua jawaban yang dia butuhkan. Setelah menanyainya, Xiao Luo menendang mantan menteri itu di pelipis kirinya dan mengirimnya terbang ke sisinya. Kuroda Kiyotaka meninggal bahkan sebelum dia sempat menangis kesakitan. Kepalanya meledak dan berubah menjadi bubur karena kekuatan tendangan yang kuat. Ini sudah berakhir. Xiao Luo mengambil daftar nama dan mencoret nama belakangnya, Kuroda Kiyotaka. Dia kemudian merobek daftar itu hingga berkeping-keping dan menyebarkannya ke tubuh pria itu, lalu berbalik untuk pergi. Siapa? Bunyi alarm keamanan yang memekakkan telinga memecah kesunyian, dan seluruh penjara tersentak hidup. Kabut putih tebal tiba-tiba mengalir keluar dari ventilasi, mirip dengan mesin es kering yang digunakan dalam pertunjukan panggung, tetapi dalam kasus ini, kabut dalam jumlah besar yang merambat dengan cepat memenuhi sel penjara. Para tahanan yang tertidur terbangun dari tidurnya dan mencengkeram leher mereka. Mereka tersedak dan meronta dengan keras seolah-olah mereka tidak bisa bernapas, dan segera, mulut mereka berbusa sebelum mata mereka berputar ke belakang dan mereka terjatuh dan mati. Gas beracun. Xiao Luo mengerutkan kening dan kemudian tertawa masam sambil bergumam, Anpei ini, dia benar-benar berkomitmen untuk menjatuhkanku. Tidak kusangka dia rela mengorbankan semua narapidana dan sipir penjara bersamaku. Oh, dia kejam, oke. Dia kemudian berbalik dan keluar dari penjara dengan langkah panjang. Meskipun Xiao Luo memiliki kemampuan Yi Jingjin, teknik pernapasan kura-kura sudah lebih dari cukup, karena memungkinkan dia bertahan selama 20 menit tanpa bernapas, dan itu lebih dari cukup baginya untuk meninggalkan tempat ini tanpa terluka. Di sebuah hotel kelas atas dekat penjara Dongjing, kontingen tentara berseragam berkumpul. Anpei berada di balkon kamar presidensial di bagian paling atas hotel sambil minum kopi. Hujan lebat menghalangi pandangan ke penjara tanpa halangan, tapi tidak membuat Anpei patah semangat. Dia merasa gembira dan tidak mampu menghapus kegembiraan dari wajahnya, sambil berkata, gas beracun COCL2 akan menyebabkan orang kejang-kejang dan kemudian mati hanya dalam hitungan detik. Xiao Han, aku telah mengorbankan seluruh penjara Dongjing untuk menjatuhkanmu, jadi banggalah pada dirimu sendiri. Tidak ada yang akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Saat ini, ia sudah tidak memiliki kehidupan apapun, dan semua bentuk kehidupan akan mati akibat efek gas beracun COCL2, kata Oshima Jun. Oshima, menurutmu ini sepadan? Anpei bertanya. Saya bersedia, Oshima Jun menjawab dan mengangguk kaku. Selama kita bisa menyingkirkan pembunuh misterius itu, Xiao Han, tidak ada harga yang terlalu mahal. Itu meyakinkan. Beritahu bawahan Anda untuk membersihkan tempat tersebut dari sisa-sisa gas beracun setelah 2 jam. Juga, bawakan tubuh Xiao Han kepadaku sesegera mungkin. Saya ingin mengukir hatinya dan mengubahnya menjadi piala untuk kamar saya untuk mengingatkan diri saya akan penghinaan ini selamanya, kata Anpei. Ya Pak, kata Oshima Jun sambil berdiri tegak. Anpei tersenyum sambil menatap penjara melalui hujan yang turun. Dia kemudian tertawa keras, karena dia akhirnya berhasil menyingkirkan duri di sisinya. Ada sedikit senyuman di wajahnya saat dia berbicara, Oshima, tahukah kamu apa yang aku pikirkan saat ini?
Osi Plus Majun menggelengkan kepalanya, tidak. Saya tiba-tiba merasakan keinginan untuk menari. Saya ingin menampilkan tarian tradisional negara kami. Silakan, Perdana Menteri. Ini memang sesuatu yang patut dirayakan dan dibanggakan, kata Osi Plus Majun sambil membungkuk. Mainkan aku musik dansa. Anpei benar-benar gembira saat dia melenturkan leher dan keempat anggota tubuhnya untuk menari dengan semangat muda. Pada saat itu, dia merasa tanpa hambatan. Ya Pak, Osi Majun adalah orang kepercayaannya, dan Anpei menganggap pria itu sebagai seseorang yang sangat dia percayai. Wajar jika dia menuruti Anpei tanpa pertanyaan. Musik yang dimainkannya bergaya Renation, sebuah lagu yang sering diputar di banyak film anti-Renation di Hua Nation. Di film-film itu, yang menari adalah para maiko dengan riasan tebal, tapi di sini, Perdana Menteri Anpei lah yang menari. Osi Plus Majun bertepuk tangan, dan segera beberapa maiko mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Mereka menari bersama Anpei sambil bertepuk tangan dan merayakan kemenangan ini. Bagaimanapun juga, musuh politiknya, Kuroda Kiyotaka, telah tersingkir, begitu pula pembunuh berwajah seribu, Xiao Han. Sekarang setelah dia menyelesaikan dua masalah penting ini, bahkan badai petir pun tampak indah di mata Anpei. Badai petir berlangsung selama 2 jam penuh sebelum mereda, menyebabkan seluruh kota Dongjing terendam banjir. Menteri Kabinet Osi Plus Majun mengerahkan 1000 tentara pasukan bela diri ke penjara. Mereka semua memakai masker gas dan dilengkapi dengan dispenser bahan kimia yang dapat menetralkan gas beracun. Itu adalah operasi rahasia yang dilakukan di bawah selubung kegelapan. Ada kebutuhan mendesak untuk menghilangkan semua bukti malam itu juga. Anpei masih berada di kamar presidensial dan berdansa dengan beberapa maiko. Dia minum dan bernyanyi, bercanda, dan bersenang-senang. Ledakan. Tiba-tiba, pintu terbuka. Siapa di sana? Anpei dan para maiko yang menemaninya tersentak kaget. Mereka langsung berbalik dan Anpei hampir mengompol ketika dia melihat sosok menakutkan dari pembunuh misterius itu, Xiao Han, berdiri di pintu masuk. Betapa halusnya dirimu, Anpei si plus Zo. Bibir Xiao Han menyeringai saat dia melangkah mendekat. Xiao Han, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Kepala Anpei berputar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia dengan susah payah memasang jebakannya dan mengubah seluruh penjara menjadi sangkar. Menggunakan gas beracun yang cukup kuat untuk membunuh binatang ini, hal terakhir yang dia harapkan adalah melihat pria ini berdiri tepat di depannya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah kalah. Siapa pria ini, dan bagaimana dia bisa selamat dari gas beracun all-all? Keyakinan Anpei terguncang, dan sesaat dia goyah. Dia segera memanggil anak buahnya, penjaga. Hemat nafasmu, aku sudah melumpuhkan semuanya, Xiao Luo menanggapi teriakan panik Anpei saat dia berjalan dengan santai ke arahnya. Anpei adalah Perdana Menteri negaranya, namun yang bisa dia lakukan hanyalah berkeringat dingin saat Xiao Luo maju ke arahnya. Dia diliputi ketakutan ketika dia mendapati dirinya berada dalam situasi yang tidak biasa karena tidak bisa mengendalikan diri. Dia seperti orang yang tersandung ke jalan seekor harimau yang menakutkan, dan begitu ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak dan hampir mengompol. Betapa cepatnya keadaan berubah. Anpei sangat menyadari betapa tepat ungkapan ini. Dia mundur 2 langkah dengan hati-hati dan berkata, apa yang kamu inginkan? Tidak perlu gugup. Anda tidak terlibat dengan basis rekayasa genetika, jadi saya tidak akan membunuh Anda. Tapi Anda memaksa saya datang ke sini dengan memasang jebakan dan mencoba membunuh saya dengan gas beracun. Mengapa kita tidak melakukan ini? Aku akan mematahkan salah satu tanganmu saja, kata Xiao Luo, terlihat seperti sedang mencari pendapat korbannya tentang bentuk hukuman apa yang paling bisa diterima. Patahkan salah satu lenganku. Mata Anpei melotot tak percaya, dan ada kilatan kemarahan di matanya. Dasar bodoh, kamu melakukan ini dan aku jamin kamu tidak akan pernah meninggalkan negara ini. Dia membalas. Bam, respons Xiao Luo datang dalam bentuk tendangan. Xiao Luo menggeser berat badannya ke arah Anpei dan menginjakkan kaki kanannya ke dada pria itu, membuatnya terbang kembali seperti layang-layang lepas dengan tali yang dipotong. Para maiko meringkuk ketakutan dan ruangan itu dipenuhi jeritan panik mereka. Anpei terbaring telentang di lantai yang kusut, dan rasa sakit di dadanya tak terlukiskan. Xiao Luo melangkah ke arah sosok Anpei yang tengkurap dan menatapnya. Kamu boleh mengutukku semau kamu, tapi itu tidak akan ada gunanya bagimu. Begitu dia mengatakan itu, dia mengangkat satu kaki dan menginjak lengan kiri Anpei. Retakan, ARGHH. Anpei meratap kesakitan dan kesedihan, mengikuti suara retakan tulang yang mengerikan saat Xiao Luo menghancurkan lengan kiri Anpei, mematahkannya menjadi 2. Tulang yang patah menembus daging dan kulit, menyebabkan darah mengalir deras dari lukanya. Saat melihat luka Anpei yang mengerikan, para maiko menjadi lumpuh karena ketakutan dan gemetar tak terkendali. Ketika Xiao Luo melirik ke arah mereka, mereka buru-buru berlutut di lantai, memohon agar mereka tetap hidup. Tolong lepaskan kami, salah satu maiko memohon sambil air mata mengalir dari sudut matanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jawab Xiao Luo, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Tidak ada orang lain yang tersisa di sana kecuali para maiko dan Anpei yang ketakutan, yang pingsan karena kesakitan. Xiao Luo awalnya mengira dia bisa kembali ke rumah setelah menyelamatkan Nyonya Racun, Fu Yiren. Namun, kematian Xie Wenchang dan keluarganya meninggalkan bekas yang tak terhapuskan, dan lagu anak-anak yang dinyanyikan istri Xie Wenchang tepat sebelum mereka meninggal tidak pernah berhenti melekat di telinganya. Sungguh ironis bahwa lagu anak-anak yang penuh dengan nada kegembiraan dan kebahagiaan menjadi begitu menghantui dan suram. Xiao Luo tidak akan berhenti sampai dia melenyapkan semua orang yang terlibat dalam proyek rekayasa genetika, jadi perhentian berikutnya adalah Mei Nation. Xiao Luo mengobrol dengan Suli melalui telepon saat dia berjalan di tengah gerimis. Dia berbicara dengannya di WeChat hampir setiap malam. Mungkin tindakan tiraninya hari itu yang telah mencairkan gunung es seorang wanita, tetapi hubungan mereka jelas telah berkembang. Saat mereka mengobrol, Xiao Luo bahkan memanggilnya istrinya, dan dia tidak pernah keberatan. Kadang-kadang, Suli bahkan mengambil inisiatif dan memberitahu dia tentang apa yang dia lakukan dengan memposting beberapa foto dirinya. Itu adalah selfie khasnya saat sarapan, minum teh sore, mengajak Su Xiaobei keluar untuk bersenang-senang, atau di tempat kerja. Xiao Luo merasa seperti sedang pacaran lagi. Tidak diragukan lagi hubungan mereka telah berubah menjadi lebih baik dan sekarang lebih dari sekedar kontrak. Ketika dia menyarankan kepada Suli pada hari sebelumnya agar mereka membatalkan kontrak pernikahan, dia memberinya jawaban yang malu-malu. Itu tergantung pada seberapa baik Anda melakukannya, tulisnya. Dan setelah itu, dia bahkan menandai emoji yang sangat dia sukai, yaitu emoji dengan wajah arogan. Adapun tuntutan pidana dan berita perbuatannya yang beredar di media Renation, tidak ada satupun yang sampai ke tanah airnya. Mungkin NSA telah menyensornya, jadi Suli tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Luo di Renation. Tentu saja, dia berharap dia tidak akan pernah mengetahuinya.
Setelah mengobrol dengan Suli, Xiao Luo langsung menelepon Ji Xiying. Ten, Xiao Luo, suara Ji Xiying yang hangat dan lembut terdengar di telepon. Xiying, aku ingin kamu membantuku mengajukan paspor. Aku harus pergi ke negara Mei, perintah Xiao Luo. Ji Xiying sedikit bingung. Kamu akan pergi ke negara Mei? Dia bertanya. Ya, benar. Fasilitas rekayasa genetika di negara Ri terkait dengan negara Mei, jadi saya akan pergi ke sana untuk menangani orang-orang yang terlibat, jawab Xiao Luo. Setiap orang harus mengakui kesalahannya sendiri, dan dia akan meminta pertanggungjawaban siapapun yang terkait dengan eksperimen rekayasa genetika. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Jadi begitu, Ji Xiying menjawab dan mengangguk, tahu betul bahwa Xiao Luo tidak akan menyerah begitu dia mengambil keputusan. Jaga keselamatan. Jawab Xiao Luo, lalu menutup telepon. Tepat sebelum dia pergi, Xiao Luo pergi ke pemakaman Takahara Kei. Saat itu gerimis di pagi hari yang berkabut, dan taman peringatan itu tenang. Ada banyak orang yang hadir di pemakaman Takahara Kei, dan mereka semua berpakaian serba hitam. Mereka menyematkan bunga putih di kerak jaket mereka dan memegang payung hitam. Mereka adalah rekanan, mitra bisnis, teman dekat, dan kerabat. Dari jauh, Xiao Luo dapat melihat Takahara Keika meletakkan buket bunga putih di atas peti mati sebelum jatuh ke pelukan seorang wanita tua sambil menangis terseduh-seduh. Wanita itu juga tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Xiao Luo tidak terlalu yakin mengapa dia datang ke sini, mungkin dia hanya ingin melihat-lihat. Takahara Kei adalah satu-satunya target yang tidak ingin dia musnahkan. Mungkin, jika pria itu tidak bunuh diri, Xiao Luo mungkin akan melepaskannya. Namun ada satu hal yang terbentuk dalam pikirannya. Menghormati, ekspresi rasa hormat Xiao Luo datang dari lubuk hatinya. Dia adalah pria yang rela mengesampingkan harga dirinya dan memohon waktu, demi putrinya. Tindakan tidak mementingkan diri sendiri ini patut mendapat penghormatan setinggi-tingginya. Xiao Luo tidak berniat menimbulkan masalah bagi Takahara Kei setelah dia pergi hari itu, dan apa yang dia katakan kepada pria itu tidak lebih dari kata-kata kasar di saat yang panas. Ketika upacara pemakaman berakhir, orang-orang yang memberikan penghormatan pamit, satu demi satu. Saat itulah Xiao Luo akhirnya keluar dari bayang-bayang dan berjalan perlahan menuju makam Takahara Kei. Foto hitam putih Takahara Kei menampilkan senyuman penuh kebajikannya. Rasa bersalahnya yang mendalam menyebabkan dia melakukan bunuh diri untuk menebus penderitaannya yang tak terkira pada mereka yang meninggal dalam eksperimen yang dilakukan oleh fasilitas rekayasa genetika. Xiao Luo mengingat bagian yang mengungkap dalam artikelnya, berjudul tentang kejahatan bangsari, di mana dia menulis, jika saya akan segera mati, maka saya lebih suka berbaring dalam tidur abadi bermandikan cahaya ilahi, terang, dan jauh dari bayangan. Bunga akan menyanyikan himne untuk menenangkan jiwa penjahat sepertiku, saat roh yang berduka hinggap di dedaunan musim gugur yang indah. Saya, Xiao Luo, di sini untuk memberi selamat kepada Anda, Tuan Takahara. Semoga perjalananmu menyenangkan. Xiao Luo menundukkan kepalanya dengan hormat di depan batu nisan Takahara Kei, mengirimkan semangat kepahlawanan ini. Dia berbalik dan hendak pergi ketika tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh berdiri di kejauhan, berpakaian hitam dengan bunga putih tersemat di dadanya. Dia memiliki wajah yang cantik dan mata yang berkilau seperti cahaya bintang. Dia memiliki aura polos namun melankolis yang memberinya sikap elegan. Itu tidak lain adalah Takahara Keika. Xiao Luo membeku lalu pergi ke arah lain dan pura-pura tidak melihatnya. Pembunuh bermuka seribu, Xiao Han. Takahara Keika melemparkan payungnya ke samping dan berteriak sambil berlari ke arahnya sambil mengertakkan gigi. Saat dia melakukannya, dia mengeluarkan belati tajam dan mengacungkannya di tangannya. Dalam pikirannya, yang ada hanyalah balas dendam. Tapi dia bukanlah pembunuh terlatih, dan terlalu banyak kelemahan dalam serangannya. Xiao Luo mundur satu langkah dan menghindari serangan itu, lalu dengan ringan mengetukkan jarinya pada pedangnya. Dentang, sentuhan jarinya saja bergema dalam cincin logam saat bilahnya bergetar hebat, dan Takahara Keika merasakan sakit yang menusuk di lekukan ibu jarinya. Dia melepaskan cengkramannya pada pedang itu dan pedang itu segera terlepas dari tangannya. Ujung bilahnya yang runcing menancap di tanah lunak, meninggalkan pisaunya mencuat dari tanah tidak terlalu jauh darinya. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia mengepalkan kedua tinjunya dan mengayunkan tangannya dengan kasar, menyerang Xiao Luo. Bawa ayahku kembali kepadaku, bawa dia kembali. Dia menjerit sambil terus memukul Xiao Luo. Gadis muda yang lembut ini tiba-tiba berubah menjadi kucing liar-liar yang mencakar mangsanya dengan agresif. Xiao Luo memegang payungnya, dengan mudah menangkis serangan Takahara Keika yang tidak terkoordinasi. Itu seperti berjalan-jalan di taman baginya, dan dia tidak merasa kesulitan sama sekali. Takahara Keika melanjutkan sekitar 5 menit sebelum dia lelah dan duduk di tanah, meratap dengan sedih, bawa ayahku kembali padaku, bawa dia kembali. Dia basah kuyup oleh hujan, dan seikat rambut basah menempel di wajah cantiknya. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya, membuat riasannya berantakan. Tentu saja, dia sekarang tahu bahwa Mi ini adalah pembunuh berwajah seribu, Xiao Han. Sungguh ironis memikirkan bahwa dia pernah jatuh cinta pada pembunuh berdarah dingin ini. Xiao Luo menunduk dan menatapnya. Aku tidak membunuh ayahmu, katanya. Mungkin tidak, tapi kamu memaksanya sampai mati. Takahara Keika mendongak dengan kejam dan meludah, dia tidak akan menelan obat tidur itu dan bunuh diri jika bukan karena kamu, dan dia akan tetap hidup. Anda adalah algojo dengan darah di tangan Anda, dan Anda tidak akan mati dengan damai. Aku akan mengutukmu sampai ke tingkat neraka yang paling dalam. Xiao Luo cukup terkejut dengan kata-katanya, tapi dia hanya tersenyum. Bahkan jika akulah yang membunuh ayahmu, apa yang dapat kamu lakukan selain mengomel di sini? Saya, Takahara Keika menggigit bibirnya dan menatap tajam ke arahnya. Xiao Luo tertawa dingin, yang pernah Anda lakukan hanyalah menyia-nyiakan hidup Anda, mengunjungi bar dan berpesta. Ayahmu adalah orang terkaya di Rinishan, dan kamu. Kamu hanya orang yang tidak berguna. Tanpa Takahara-san, kamu bukanlah apa-apa. Tidak ada yang dapat Anda capai, dan yang dapat Anda lakukan hanyalah duduk di tanah dan menangis seperti bayi yang sudah besar. Anda lemah, tidak kompeten, dan kekanak-kanakan. Mereka mengatakan anak-anak hanyalah bagian kecil dari masa lalu. Takahara Kei adalah seorang gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, tapi kamu tidak lebih dari sebuah batu bata berjamur yang tidak akan pernah berarti apa-apa. Kata-katanya, menabrak Takahara Keika seperti kereta barang. Tatapannya goyah, dan matanya langsung memerah saat kata-kata Xiao Luo membuat harga dirinya hancur. Ekspresi Xiao Luo tiba-tiba berubah. Dia tampak seperti penjahat saat dia berjongkok di samping Takahara Keika, meraih kerah bajunya, dan menariknya ke arahnya. Kamu ingin membalas dendam padaku? Tentu, ayolah. Anda boleh mencari saya setelah Anda cukup terampil, tapi saya sarankan Anda bijaksana dan menyelamatkan diri dari rasa malu.
Tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu, padahal aku sangat menikmati membunuh? Itu karena sampah sepertimu tidak layak dibunuh dan kamu hanya akan mengotori tanganku. Dia membiarkannya pergi setelah mengucapkan bagiannya, melemparkannya ke tanah. Takahara Keika terbaring di tanah. Dia terlalu takut untuk menggerakkan satu otot pun, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia menatap dengan ketakutan di matanya, tampak tak berdaya dan menyedihkan. Saat itu, seorang wanita parubaya terlihat melakukan panggilan telepon tidak terlalu jauh. Kemudian dia memutuskan panggilannya dan, meski tampak ketakutan, dia memanggil Takahara Keika dan berlari ke arahnya. Xiao Luo tahu bahwa dia telah menelepon polisi, jadi dia tidak berlama-lama. Dia segera menjauh dari Takahara Keika dan pergi. Setelah berjalan sekitar 10 meter, ia berbalik dan menatap Takahara Keika yang masih berada di tengah hujan, dalam keadaan putus asa. Dia menghela nafas. Dia tidak bermaksud mengatakan hal seperti itu padanya. Dia hanya ingin menanam benih kebencian di benaknya, inilah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Takahara Kei. Wow, wow, teriakan, teriakan, teriakan. Beberapa kendaraan polisi datang, dan ada juga helikopter yang terbang dari kejauhan. Tentara dan kepolisian bekerja sama, bersiaga tinggi dan siap menanggapi berita apapun tentang pembunuh berwajah seribu, Xiao Han. Saat mereka menerima panggilan tersebut, mereka langsung merespon. Xiao Luo masuk ke dalam mobil sport yang diparkir di sekitar taman peringatan, dan kemudian dia mengendarainya ke kota. Dia sudah menerima paspor dan identitas barunya dan berencana untuk segera menuju ke bandara. Dia akan terbang ke Mei Nation dari sini. Wos H, plus Wos H, plus Wos H, plus. Helikopter di atasnya menembakkan peluru kendali ketika mobil polisi yang berada di ekornya juga menembaki dia. Kendaraan polisi dan tentara mengepungnya dari segala arah. Itu adalah serangan yang terkoordinasi dengan baik. Bibir Xiao Luo meringkuk. Dia mengemudikan mobil sport itu dengan tenang, membelok dan menghindari peluru kendali dan tembakan dengan mudah. Apakah kamu mendapatkan bajingan itu? Suara Anpei terdengar melalui radio. Dia mengawasi sendiri operasi tersebut dari markas operasi gabungan yang dimiliki polisi dan tentara. Lengan kirinya yang patah sekarang dipasangi gips, tapi dia menahan rasa sakitnya saat dia berjalan ke markas, ditemani oleh Oshima Jun dan kepala polisi lama. Kebenciannya pada Xiao Luo sangat dalam, dan ini sekarang menjadi balas dendam pribadi. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik pria itu, anggota tubuh demi anggota tubuh. Tidak pak, kami belum. Targetnya sangat ahli dalam mengemudi, dan dia berhasil menghindari semua yang kami lemparkan padanya. Dan sekarang, dia bahkan meningkatkan kecepatannya hingga 200 mil per jam. Kami tidak bisa mendapatkan sasaran yang jelas, suara panik seorang tentara terdengar melalui komunikator. Anpei menjadi marah dan merengut, dasar idiot yang tidak berguna. Kalian semua hanyalah sampah yang tidak berharga. Jika dia melarikan diri lagi kali ini, aku akan membuatmu mengeluarkan isi perutmu sendiri. Suara yang keluar dari komunikator tersendat ketika tentara itu berusaha sekuat tenaga untuk menjawab, ya, Tuan. Seluruh Dongjing menjadi hiruk-pikuk setelah mereka mengetahui keberadaan Xiao Luo. Kota itu dipenuhi kendaraan tentara dan polisi. Pada saat yang sama, petugas polisi dan tentara bersenjata lengkap, dan kehadiran mereka sangat terlihat. Warga Dongjing yang tidak up-to-date bahkan mengira mereka sedang berperang. Namun yang mendorong Anpei bertahan adalah pasukan keamanan telah kehilangan pandangannya saat dia memasuki kota. Dan yang mereka temukan hanyalah sebuah mobil sport yang ditinggalkan di pinggir jalan. Pembunuh berwajah seribu bisa berubah menjadi siapa saja, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menemukannya di lautan manusia ini? Verifikasi identitas setiap orang di jalan utama. Dia bisa berubah kapan saja, tapi identitasnya bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah begitu saja. Anpei merengut melalui radio. Ya pak, personel polisi dan tentara langsung bertindak dan mendirikan pos pemeriksaan untuk memverifikasi identitas setiap orang yang lewat. Namun, Xiao Luo tidak ditemukan, seolah-olah dia telah menghilang. Pada saat yang sama ketika pasukan keamanan sedang mencari Xiao Luo, semua warga Rination tiba-tiba mengetahui bahwa saldo rekening bank mereka telah meningkat sebesar 10 juta. Bukan hanya terjadi satu individu saja, dan tidak hanya terjadi di satu kota saja. Semua orang di Rination yang memiliki rekening bank menerima rejeki nomplok. Setelah itu, selusin rudal balistik jarak menengah diluncurkan dari pangkalan militer Dongjing. Mereka meninggalkan jejak asap roket yang tidak menyenangkan saat mereka pulang ke kuil Yasukuni. Terjadi serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, dan kuil Yasukuni menjadi reruntuhan, rata seluruhnya. Setelah itu, 54 satelit milik Rination tiba-tiba terputus, dan kemudian, seperti meteorit, mereka kembali berteriak ke arah bumi. Banyak orang yang menyaksikannya dan mengira itu adalah bintang jatuh. Mereka memejamkan mata saat menyampaikan keinginannya. Seketika, jaringan komunikasi Rination mengalami kelumpuhan. Semua ini terjadi dalam satu malam, dan penyebab dibalik semua ini disebabkan oleh seorang peretas yang telah menyusup ke sistem Rination. Perdana Menteri, 10 juta dolar telah dikreditkan ke rekening bank setiap warga negara. Inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa kita, dan nilai mata uang kita tidak lebih dari selembar tisu toilet. Tuan, kuil Yasukuni telah diserang dan semua kanu, High Plus yang menjaga kuil tewas dalam ledakan besar. 54 satelit dengan total biaya 6 miliar dolar Amerika Serikat telah terbakar di atmosfer saat jatuh kembali ke bumi. Semua sistem komunikasi kami mati, Pak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Luo baru saja mengeluarkan upaya apapun ketika dia meretas sistem Rination dan menciptakan kondisi yang menghancurkan negara tersebut. Dia berada di kedai barbecue di bandara Dongjing menikmati makanannya. Pemilik warung adalah seorang pria buff yang mengenakan kemeja lengan pendek yang memperlihatkan lengannya yang kokoh, dan dibantu oleh seorang pria bisu dan tuli. Mereka bertiga, diam seperti jangkrik di musim dingin, menatap Xiao Luo, yang duduk di bangku sambil memakan daging panggangnya. Butir-butir keringat sebesar kacang mengalir di dahi mereka, dan mereka gemetar ketakutan dan cemas. Saya tidak percaya Anda berhenti bekerja di Yakuza dan memulai bisnis Anda di sini, Suzuki Ikuo. Lumayan, ini punya potensi. Ini adalah teknik memanggang yang luar biasa. Bawakan aku sebotol soda lagi, kata Xiao Luo kepada pemilik warung sambil makan. Pria bisu itu menjawab dengan cepat, membuka botol itu sambil meletakkannya di depan Xiao Luo dengan penuh hormat. Oh, Tuhanku, bagaimana kita bisa menemukan diri kita berada di jalur binatang pembunuh ini lagi? Itu membuat Suzuki Ikuo kesal. Ia bisa menerima bahwa tugasnya di Yakuza tidak berhasil karena ia masih bisa memperoleh penghasilan dengan menjual daging panggang. Disinilah dia, menjual daging, namun dia bertemu dengan pria ini. Apa yang dikatakan tentang keberuntungannya? Dia memasang wajah berani dan berjalan ke arah Xiao Luo. Duduk di hadapan Xiao Luo dengan ekspresi sedih, dia berkata, "Bos, baiklah, aku sudah mengatakannya, aku bahkan memanggilmu bos.
Apa yang kamu inginkan dariku? Mengapa kamu tidak membunuhku dan menyelesaikannya? Xiao Luo mengangkat kepalanya dan terkekeh. Dia menatap Suzuki Ikuo dengan alis terangkat dan berkata, kenapa kamu menjadi begitu tegang? Anda menjalankan kedai daging panggang, dan saya di sini untuk memakan makanan Anda. Bukankah ini hal yang sangat normal dalam bisnis Anda? Bagaimanapun, ada potensi dalam bisnis ini, jadi teruslah bekerja dengan baik. Pertahankan kerja bagus Anda, persetan dengan itu. Suzuki Ikuo hampir membiarkan kutukan keluar dari mulutnya. Dia telah melakukannya dengan baik di Yakuza, hanya saja semuanya runtuh dalam satu malam. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan harga dirinya dan menjalankan kedai daging panggang pinggir jalan ini. Tentu saja ini adalah kerja keras, dan tidak ada uang mudah dalam bentuk apapun dalam usaha ini. Dia harus bekerja keras semalaman sementara orang-orang tidur, jadi potensi apa yang ada dalam hal ini? Dia melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan kemudian berkata, seluruh negara sedang memburumu sekarang. Apakah Anda punya uang untuk membayarnya? Kartu kredit sedang populer saat ini, dan Anda bahkan dapat membayar dengan ponsel Anda. Siapa yang masih menggunakan uang tunai saat ini? Jawab Xiao Luo sambil memutar matanya. Tapi bisakah kamu membayar dengan ponselmu di negara Ri? Pembayaran seluler saya hanya berfungsi di Hua Nation. Kenapa kamu mencoba mendapatkan makanan gratis dariku? Suzuki Ikuo menggeram. Betapa cerdiknya kamu. Lumayan, kawan, kerja bagus. Kata Xiao Luo sambil mengacungkan jempol pada Suzuki Ikuo dengan mata menyipit sambil tersenyum. Bodoh itu. Suzuki Ikuo hampir marah, tapi dia menahan keinginannya untuk membalikkan keadaan. Dia memukul meja dengan ringan dan berkata, aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk memanggang potongan daging itu selama lebih dari setengah jam, hanya agar kamu merobekku seperti ini. Kenapa kamu, beraninya kamu? Lihat aku memanggil polisi untukmu. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Xiao Luo mengabaikan kata-katanya, menyantap daging panggang dan sayuran di depannya. Benar-benar terhina, Suzuki Ikuo memukul meja lagi dan berkata, apakah kamu mendengarku? Aku bilang aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Anda. Beri aku selusin tiram lagi. Xiao Luo memotongnya dengan lambaian tangannya. Tentu saja, tunggu sebentar. Suzuki Ikuo segera kembali ke perannya sebagai pemilik kedai daging panggang dan bangkit dari tempat duduknya untuk memanggang tiram untuk Xiao Luo. Pria bisu itu membantunya. Pria tuli itu tetap berada di samping Xiao Luo, mengipasinya agar dia tetap nyaman. Tak lama kemudian, Suzuki Ikuo meletakkan sepiring tiram lezat di depan Xiao Luo. Mengapa kamu tidak memilikinya? Xiao Luo berkata pada Suzuki Ikuo. Suzuki Ikuo menggelengkan kepalanya, tidak, sebaiknya aku tidak melakukannya. Aku bilang, makanlah. Wajah Xiao Luo berubah serius. Suzuki Ikuo bergidik. Ia tidak berani menolak dan langsung mengambil tiram untuk dimakan. Bagus, Xiao Luo bertanya sambil tersenyum. Ya, bagus sekali, jawab Suzuki Ikuo dengan anggukan kaku. Xiao Luo menepuk pundaknya, menyeka minyak di tangannya. Ini dia, ini adalah bagaimana seharusnya. Anda seharusnya berterima kasih kepada saya karena telah membawa Anda ke bisnis daging panggang ini. Ini memiliki potensi besar. Selama Anda terus melakukannya, menjadi orang terkaya di Ri Nation bukan hanya mimpi. Ekspresi Suzuki Ikuo memburuk seperti dia baru saja memakan sesuatu yang tidak enak. Sekitar pukul 17 waktu Mei Nation, sebuah penerbangan komersial yang terbang dari Ri Nation mendarat di Bandara Washington. Pesawat ini milik Mei Nation Airlines. Meskipun semua satelit negara Ri jatuh, satelit negara Mei melindunginya, sehingga tidak ada gangguan pada jadwal penerbangan. Identitas baru Xiao Luo adalah Xiao Lin, seorang peneliti Hua Nation. Dia seharusnya berada di negara Mei untuk berlibur, dan juga untuk melihat adat istiadat dan budaya negara ini. Ini adalah apa yang dia rencanakan untuk katakan nanti ketika dia melewati bea cukai. Ini adalah bandara internasional dan pintu gerbang ke negara Mei, jadi tidak mengherankan jika banyak orang asing dari seluruh penjuru dunia berkumpul di sana. Ada banyak orang di bea cukai, dan ada antrian panjang di pos pemeriksaan keamanan. Pemandangan tersebut tampak mirip dengan peron tiket di stasiun kereta Hua Nation selama tahun baru Imlek. Satu-satunya perbedaan adalah platform penjualan tiket di stasiun kereta dipenuhi orang-orang yang riuh, dan hiruk pikuknya sangat mengerikan, telinga seseorang akan diserang oleh hiruk pikuk yang terdengar seperti ribuan lalat yang marah. Seseorang akan merasa disorientasi dan hal ini menambah kegelisahan orang-orang yang menunggu. Tapi di sini, suasananya jauh lebih tenang. Meskipun ada banyak aktivitas, setiap orang memiliki kesadaran sipil untuk tidak bersuara. Lagi pula, begitu Anda keluar dari negara Anda sendiri, semua yang Anda lakukan tercermin pada citra negara Anda, begitu banyak orang asing yang berusaha untuk tidak berperilaku buruk ketika mereka berada di negara Mei. Tiba-tiba, terjadi perdebatan sengit, dan tidak mengherankan, mereka berbicara bahasa Mandarin. Hal ini menarik perhatian semua orang di pos pemeriksaan bea cukai, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke sumber gangguan. Ketika semua orang melihat itu adalah sekelompok orang dari negara Hua, wajah mereka semua terlihat jijik dan jijik. Xiao Luo cukup kaget saat melihat sekelompok orang itu karena dia mengenal orang-orang itu. Dia tidak hanya mengenal mereka, tapi dia juga sangat mengenal mereka. Kehidupannya di Universitas Huaye di Jiangcheng terlintas di depan matanya seperti gulungan film yang dipercepat. Zhu Xiaofei, Ding Kai, Huang Ruoran, Wang Ling, dan guru mereka Zhong Meili. Nama mereka langsung terlintas di benak Xiao Luo, karena pengalamannya di Huaye tak terhapuskan di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakan wajah mereka, begitu muda dan penuh semangat, terutama dua pelawak kelas itu, Zhu Xiaofei dan Ding Kai. Dia sudah lama ingin mengunjungi mereka, tapi dia menundanya karena alasan yang baik. Ketika dia mendengarkan argumen mereka dengan petugas keamanan, dia mengerti, kurang lebih, apa yang sedang terjadi. Ternyata, Zhong Meili ceroboh, dan dia salah mengisi tanggal pada formulir I-94. Dia telah menulisnya dalam format yang mereka gunakan di Hua Nation, sehingga petugas keamanan memerintahkan dia untuk mengisi format baru. Mengisi formulir I-94 sungguh membosankan. Zhu Xiaofei dan Ding Kai tidak bisa menahan amarah mereka. Itu hanya masalah perubahan angka. Mengapa mereka harus mengisi yang baru? Maka mereka berdebat dengan petugas keamanan wanita. Namun Zhong Meili, yang tidak mau membesar-besarkan masalah ini, segera menenangkan mereka dan mengantar mereka ke konter agak jauh untuk mengisi formulir kedatangan lain seperti yang diinstruksikan oleh petugas keamanan. Betapa kecilnya dunia ini, Xiao Luo mau tidak mau merasa emosional. Melihat bagaimana Zhu Xiaofei masih begitu montok dan bagaimana Ding Kai masih kurus seperti biasanya, dia merasa gembira dan bersemangat. Namun, ucapan petugas keamanan wanita itu membuatnya sedikit mengernyit. Orang Cina yang tidak berpendidikan, itu menggelegar, dan semua orang Hua Nation di sana yang mendengarnya merasa diremehkan. Xiao Luo juga tidak terlalu senang, tapi kesalahannya terletak pada rekan senegaranya sehingga dia hanya bisa tersenyum dan menanggungnya.
Banyak orang bangsa Hua mengangguk dalam diam. Mereka merasa tidak berdaya dan malu dengan tindakan Zhu Xiaofei dan Ding Kai dan ingin meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Butuh beberapa saat sebelum giliran Xiao Luo. Dia menyerahkan visa, paspor, formulir kedatangan I-94, dan formulir deklarasi bea cukai. Xiao Luo akhirnya bisa melihat dengan baik petugas keamanan yang telah menghina rakyat bangsa Hua tadi. Itu adalah seorang wanita berambut pirang berusia sekitar 32 atau 33 tahun. Ketika dia melihat kewarganegaraan pria itu di visanya, dia mencibir. Satu lagi dari negara Hua. Dia bergumam pelan. Nada ejekan dalam kata-katanya jelas seperti siang hari. Xiao Luo menangkap setiap kata yang dia ucapkan. Hal ini membuatnya kesal, dan dia berbicara kepadanya dengan aksen asli bangsa Mei dengan sedikit senyum di wajahnya. Apakah Anda memiliki sesuatu yang menentang orang-orang bangsa Hua, Nona? Mengapa Anda menargetkan kami? Menargetkanmu. Petugas keamanan wanita itu mengejek, lalu bagaimana jika saya? Kalian semua hanyalah sekelompok pecundang yang tidak berpendidikan dan malang. Pecundang yang malang, rasa marah yang membara membuncah di dadanya. Apakah aku salah? Petugas keamanan wanita itu bertanya. Xiao Luo tertawa dan menjawab, pada tahun 2008 ketika krisis keuangan global. Hit, merekalah yang menjadi pecundang di negara Hua yang Anda bicarakan, yang menjaga perekonomian global tetap hidup. Kami menyuntikkan ratusan miliar dana ke Eropa dan puluhan miliar dana ke Afrika. Negara Hua adalah negara yang memikul beban krisis keuangan global, negara pertama yang menawarkan bantuan kepada negara-negara kecil, dan negara pertama yang keluar dari krisis keuangan global. Tahun itu, PDB negara Hua melampaui PDB negara Mei. Ya, memang baru 1 tahun berlalu, namun siapa yang dapat menyangkal kontribusi besar negara Hua terhadap perekonomian global sebelum krisis terjadi? Apakah menurut Anda masyarakat Mei dapat bertahan dari krisis keuangan global sendirian? Tidak, kalian mengandalkan bantuan kami untuk bertahan hidup. Pada akhir tahun 2015, negara Mei telah menimbun utang sebesar 1,2645 triliun dolar Amerika Serikat kepada negara Hua. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Hua telah mengumpulkan sebagian besar cadangan devisa karena peningkatan surplus perdagangan. Dalam komposisi cadangan tersebut, utang negara Mei merupakan komponen yang paling signifikan. Jika kita memahami hal ini secara teknis, maka negara Hua adalah kreditur terbesar negara Mei. Anda seorang debitur, dan Anda berani menghina kreditur Anda dan menyebut mereka pecundang. Betapa menjengkelkannya kamu, Nona. Kata-kata Xiao Luo berbobot karena fakta yang dia ungkapkan tidak dapat disangkal. Kerumunan orang berkumpul untuk melihat warga negara Hua membodohi diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka semua menarik napas dengan cepat, karena kata-kata Xiao Luo mengejutkan mereka. Mereka semua berpikir bahwa warga negara Hua ini memilih jugular karena dia menyajikan faktanya dengan baik. Seluruh dunia tahu bahwa masyarakat Hua saat ini sangat kaya, dan mereka adalah kreditor terbesar bagi bangsa Mei. Dalam keadaan seperti itu, ini adalah balasan yang sangat menyakitkan. Wajah petugas keamanan wanita itu langsung memerah. Dia berdiri saat rasa malunya berubah menjadi kemarahan dan menunjuk ke arah Xiao Luo dengan marah. Kamu berbaris ke antrian paling belakang sekarang juga. Dia mendesis. Kemudian dia mengumpulkan semua dokumennya dan membuangnya di meja di depan Xiao Luo. Matanya melotot karena marah saat dia memelototinya. Enyahlah, dia menjerit. Kebencian melintas di tatapan Xiao Luo, tapi ada sedikit senyuman di wajahnya. Anda harus memberi saya alasan untuk itu, Nona, dia berkata. Alasan, saya tidak perlu memberikannya kepada Anda, tetapi jika Anda menginginkan alasannya, maka itu karena Anda adalah warga negara Hua. Anda kotor, miskin, dan tidak berpendidikan. Anjing sialan sepertimu harus dimusnahkan dari muka bumi. Petugas keamanan wanita itu meludah. Dia telah melewati batas. Sepertinya warga negara Hua ini benar-benar dalam masalah. Para pelancong internasional yang berkumpul di sekitar mereka semua saling bergumam dan menggelengkan kepala. Mereka sangat berempati terhadap penderitaan Xiao Luo. Sebagai rekan senegaranya, warga Hua lainnya yang hadir menjadi marah, dan mereka merasa kasihan pada Xiao Luo. Senyuman segera meninggalkan wajah Xiao Luo. Silakan hubungi supervisor Anda di sini, Nona. Dia berkata. Hah, kamu pikir kamu ini siapa? Menurut Anda supervisor kami adalah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya. Petugas keamanan wanita itu menyilangkan tangan di depan dada dan wajahnya terlihat buruk. Cepatlah sekarang, enyahlah. Anda pergi ke belakang antrian. Berhentilah menunda-nunda orang lain yang ingin melewati bea cukai, atau saya akan memanggil polisi dan menuntut Anda karena menghalangi. Tiba-tiba, wajah Xiao Luo terlihat tegas, dan matanya yang gelap dan membara tampak berbahaya. Tiba-tiba, wajah Xiao Luo terlihat tegas, dan matanya yang gelap dan membara tampak berbahaya. Pada saat itu, inspektur merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, dan dia merasa seperti mangsa putus asa yang dikejar oleh predator. Dia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri dan merasakan bahwa dia dekat dengan bahaya. Dia secara naluriah mundur, menatap Xiao Luo dalam keadaan bingung dan takut. Apa yang telah terjadi? Seorang pria kulit putih berseragam biru dengan label nama karyawan yang tergantung pada tali di lehernya telah mendekati mereka pada saat itu. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan dan menatap inspektur sebelum melihat Xiao Luo. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Saya bertanggung jawab atas tempat ini, dan nama saya Davis. Inspektur keamanan Anda menghina kami, itulah yang terjadi. Seorang pria yang marah berteriak keras. Istrinya segera menahannya. Dia menyuruhnya untuk tidak mengaduk-aduk keadaan. Davis melirik pria itu dan kemudian menanyai inspektur itu dengan wajah datar. Benarkah itu? Dia bertanya. Tidak, inspektur menunjuk ke arah Xiao Luo dan berkata, orang ini memotong antrian. Saya menyuruhnya ke barisan paling belakang untuk mengantri lagi, tetapi dia menolak menuruti perintah saya. Oleh karena itu, keributan ini, ketua. Ketika semua orang yang berdiri di sekitar pos pemeriksaan keamanan mendengar hal itu, mereka terkejut. Sulit dipercaya bahwa wanita itu bisa berbohong secara terbuka kepada atasannya tanpa mengedipkan mata. Jika mereka tidak menyaksikan apa yang terjadi, mereka akan mempercayai apa yang dikatakannya. Pria yang mencoba membela Xiao Luo masih ditahan oleh istrinya. Meskipun dia sangat marah, dia menelan amarahnya dalam diam dan tidak melanjutkan perdebatan. Begitu, jadi begitu. Pak, saya khawatir Anda harus kembali ke barisan paling belakang. Kami tidak membenarkan adanya orang yang memotong antrian di sini. Saya mendorong Anda untuk tidak melakukannya lagi, kata Davis kepada Xiao Luo dengan wajah tersenyum. Apa-apaan ini, pemimpin yang bias. Karena kepala pos pemeriksaan bea cukai bertindak tidak adil, itu berarti Xiao Luo tidak beruntung. Kalau begitu, dia harus menyedotnya. Setiap orang yang menunggu izin di pos pemeriksaan bea cukai mengerutkan kening dan menyatakan simpati mereka kepada Xiao Luo.
Mereka berpikir bahwa penanggung jawab yang tidak memihak akhirnya muncul, tapi sayangnya, dia juga warga negara Mei yang bias dan tidak ramah. Inspektur itu menyeringai dan memandang Xiao Luo seperti penyihir. Xiao Luo tersenyum ajaib saat dia menghadap kepala Bea Cukai. Dia berkata, sebagai penanggung jawab pos pemeriksaan Bea Cukai ini, perkataan dan tindakan Anda mewakili citra negara Anda. Anda bahkan tidak repot-repot menyelidiki masalah ini, namun Anda menyimpulkan bahwa saya telah memotong antrian hanya berdasarkan perkataannya. Jadi, beginikah cara kalian melakukan sesuatu di sini? Anda membuat keputusan tanpa bukti nyata. Tuan, saya yakin kolega saya tidak akan mempersulit Anda tanpa alasan yang jelas. Saya harus mengatakan bahwa bukan hal yang aneh bagi Anda sekalian untuk mengabaikan aturan demi mendapatkan apa yang Anda inginkan, jawab Davis. Dia tersenyum sepanjang percakapan dan berbicara kepada Xiao Luo dengan sopan, namun nadanya sangat agresif. Xiao Luo menunjuk ke televisi sirkuit tertutup di atas mereka dan berkata, tempat ini diawasi. Tidak akan ada perselisihan setelah Anda melihat apa yang terjadi jika Anda menonton cuplikan dari video yang direkam. Davis menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu seperti itu. Kami, masyarakat bangsa Mei, beradab dan menjunjung standar yang lebih tinggi. Hal ini terutama berlaku bagi siapa saja yang bekerja di pos pemeriksaan Bea Cukai ini. Karena kolega saya telah menunjukkan bahwa Anda telah memotong antrian, Anda pasti melakukannya. Tidak ada gunanya memeriksa CCTV. Pak, tolong hentikan omong kosongmu dan segera ke barisan belakang. Jika Anda bersikeras memperpanjang keributan ini, saya mungkin akan menangkap Anda oleh penegak hukum. Apa yang dikatakan pria itu memancing Xiao Luo. Jika orang lain yang menghadapi kekejaman seperti itu, orang itu mungkin akan menelan ludahnya. Tapi Xiao Luo tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan seperti itu. Ini dimulai dari masalah sepele, tapi pihak lain terlalu sombong. Xiao Luo harus memberi mereka pelajaran agar mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menindas siapapun sesuka hati. Saudara Luo, tiba-tiba, suara gembira terdengar dari kerumunan. Xiao Luo berbalik dan menyadari bahwa Zhu Xiaofei dan yang lainnya telah kembali setelah mengisi ulang kartu pendaratan I-94. Baik Zhu Xiaofei dan Ding Kai bergegas menghampiri Xiao Luo. Saudara Luo, saudaraku, itu kamu. Aku merindukanmu, saudara Luo, aku sangat merindukanmu. Keduanya hampir tidak bisa menahan emosi dan menyapa Xiao Luo dengan pelukan erat. Ya ampun, itu pahlawan Luo. Saya pikir Zhu Xiaofei telah salah mengira orang lain sebagai Anda, Ding Kai antusias. Wang Ling juga terkejut melihat Xiao Luo. Rasanya tidak nyata melihat Xiao Luo lagi, dan dia mengatakannya kepada Huang Ruoran, yang ada di sampingnya. Huang Ruoran memiliki rambut pendek dan berpakaian sopan. Tidak seperti gadis lain yang merias wajahnya, dia benar-benar natural. Huang Ruoran menjadi lebih cantik setelah 1 tahun. Alisnya melengkung tipis seperti daun willow, matanya menawan seperti kristal safir, hidungnya yang kuno halus, dan bibirnya montok dan berair. Dia telah berubah menjadi seorang wanita muda yang montok. Saat itu, pipinya memerah. Dia paling tidak menyangka akan bertemu Xiao Luo dan tidak siap secara mental untuk itu. Melihat Xiao Luo sekali lagi benar-benar mengejutkan Huang Ruoran. Itu sangat mendadak. Ada suatu masa ketika dia berkemah di pintu masuk markas lokakarya Luo, dengan harapan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Xiao Luo, bahkan di hari hujan. Ketika dia akhirnya bertemu dengan wakil presiden bengkel Luo, dia memberitahunya bahwa Xiao Luo telah meninggalkan Jiangcheng. Dan kemudian dia melihatnya lagi di pos pemeriksaan Bea Cukai Bandara Mei Nation. Mungkinkah ini pengaturan surga? Jantung Huang Ruoran berdebar kencang, dan pipinya terasa panas. Guru mereka, Zhong Meili, bergumam, bukankah Xiao Luo mengundurkan diri dari sekolah karena nilainya yang gagal? Bagaimana dia bisa sampai di negara Mei? Apa yang tidak dia sadari adalah Xiao Luo telah dikirim ke Universitas Huaye untuk melindungi Chu Yue. Penjelasan sekolah atas kepergian Xiao Luo adalah bahwa dia telah gagal dalam mata pelajarannya dan tidak dapat mengikuti. Guru kemudian merasa kecewa dengan kurangnya komitmennya. Baiklah, Xiao Fei dan Ding Kai. Ayo persiapkan diri kalian sebelum ngobrol dengannya, seru guru itu kepada mereka. Xiao Luo mendorong Zhu Xiaofei dan Ding Kai menjauh. Mereka memeluknya seperti gurita. Melihat mereka bermata merah dan bersemangat untuk bertemu dengannya lagi, Xiao Luo merasa sangat tersentuh. Dia merasa tidak enak karena dia kejam di masa lalu. Meskipun mereka tidak berasal dari dunia yang sama, tidak apa-apa jika sesekali bertemu dengan mereka. Tentu saja, dia tidak mengunjungi mereka di Jiangcheng karena geng naga. Karena dia perlu bertarung dengan geng naga, dia perlu mengisolasi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam hubungan sosial. Berada dekat dengan Zhu Xiaofei dan yang lainnya hanya akan membuat mereka menghadapi bahaya. Mengomentari dengan lantang proses perizinan di pos pemeriksaan Bea Cukai negara Mei, baik Zhu Xiaofei maupun Ding Kai tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Ketika mereka melihat Davis, kepala Bea Cukai, memelototi mereka, mereka berdua menjadi kaku karena ketakutan. Ketua, lihat mereka. Ini semua adalah orang-orang dari bangsa Hua dan mereka sangat kasar. Menjadi berisik dan membuat keributan seolah-olah mereka kembali ke rumah, sungguh menjijikkan, kata inspektur wanita itu, mencoba menimbulkan masalah, namun ternyata tidak. Mengejutkan, Xiao Luo menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, hati-hati dengan kata-katamu. Meskipun itu adalah 3 kata sederhana, cara dia mengucapkannya terdengar berwibawa. Ya ampun, kakak Luo tidak berubah sedikit pun. Lihatlah dia yang memerintah. Baik Zhu Xiaofei dan Ding Kai menatap Xiao Luo dengan bintang di mata mereka. Lagi pula, dialah orang pertama yang mereka lihat berani memarahi petugas Bea Cukai secara terang-terangan. Huang Ruoran, Wang Ling, dan Zhong Meili juga tercengang mendengar kata-kata Xiao Luo. Meski sebelumnya sempat bertengkar dengan petugas Bea Cukai, mereka tidak berbicara kasar. Sebaliknya, mereka mencoba untuk bernegosiasi. Namun, Xiao Luo hanya memerintahkannya untuk tutup mulut, dan itu sepertinya tindakan yang berisiko. Bagaimanapun, mereka berada di titik masuk negara Mei, dan menentang adat istiadat sepertinya bukan pilihan yang cerdas. Bagaimana jika mereka semua ditolak masuk ke negara Mei? Para pengelana dari berbagai negara yang berada di sekitar mereka sama-sama terkejut mendengar perkataan Xiao Luo. Setiap orang, termasuk masyarakat biasa, orang kaya dan berpengaruh, atau bahkan selebritis, berperilaku baik saat melewati adat istiadat demi kelancaran proses. Melawan petugas mereka berarti dia menciptakan masalah bagi dirinya sendiri dan terlihat agak bodoh. Pendapat mereka tentang Xiao Luo adalah dia punya nyali. Davis membuat marah ketika dia melihat apa yang terjadi. Tuan, apakah Anda bermaksud menimbulkan masalah? Dia berkata. Saat dia bertanya pada Xiao Luo, dia memberi isyarat kepada 2 petugas polisi Bea Cukai yang berjalan dari belakangnya dengan wajah tegas. Aku sangat menyesal. Dia adalah murid saya, dan kami telah menempuh penerbangan yang sangat panjang, lebih dari 12 jam, dan dia hanya stres. Saya minta maaf atas namanya atas semua masalah ini, dia tidak bersungguh-sungguh.
Zhong Meili mendekati mereka dan membungkuk kepada Davis untuk meminta maaf. Dia kemudian memarahi Xiao Luo dalam bahasa Mandarin, Xiao Luo, kamu tidak berada di negaramu sendiri dan kamu tidak boleh bersikap sembarangan. Ini adalah sesuatu yang harus Anda toleransi. Jika mereka menangkapmu di sini, akan sangat merepotkan untuk mengeluarkanmu. Mes, Zhong, saya menghargai kebaikan Anda dan saya tahu apa yang saya lakukan. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Xiao Luo menolak kebaikan Zhong Meili dan berjalan ke depan untuk menatap mata Davis. Namamu Davis, kan? Saya hanya punya 2 permintaan sekarang. Pertama, minta maaf kepada saya atas nama Departemen Bea Cukai, katanya, lalu menunjuk inspektur perempuan itu, dan, kedua, pecat dia. Dia tidak cocok bekerja untuk Bea Cukai di negara Mei. Apa? Petugas Bea Cukai dan semua orang di sekitar mereka benar-benar tercengang. Mereka semua mengira Xiao Luo mungkin seorang psikopat, karena dia berani mengajukan tuntutan arogan seperti itu. Dia mungkin menderita penyakit mental. Zhu Xiaofei dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak yakin dengan apa yang terjadi dan merasa canggung. Itu hampir seperti seorang siswa yang lemah menindas seorang pria maco, kemudian menuntut permintaan maaf dan bahkan mengancam akan mematahkan jarinya. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin mereka menyetujui tuntutan tersebut. Mengapa mereka mau repot-repot mendengarkan? Inspektur perempuan itu tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan menunjukkan jari tengahnya kepada Xiao Luo secara diam-diam dan mengutuknya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia terlihat mengucapkan kata-kata FCQ. Davis juga menganggapnya lucu dan menjawab, Pak, terserah pada kami untuk memutuskan apakah dia memenuhi syarat untuk bekerja di sini, dan Anda tidak berhak menghakiminya. Dia tidak bersalah, jadi dia tidak perlu meminta maaf padamu. Sebaliknya, Anda malah membuat kekacauan di sini dan mengganggu ketertiban, menyebabkan penundaan bagi ratusan orang. Seharusnya kamu yang meminta maaf. Jadi, aku memberimu satu peringatan terakhir untuk pergi ke garis belakang, kalau tidak. Atau yang lain, apa? Xiao Luo mengeluarkan ponsel dari saku dadanya dan menekan tombol play. Itu menunjukkan klip inspektur wanita yang mempermalukan warga Hua dengan suara yang jernih. Davis tercengang, dan ketika dia melihat rekaman dia menghina warga Hua dengan hinaan dan kata-kata vulgar, wajahnya berubah menjadi hijau sepenuhnya. Inspektur wanita itu terkejut, karena dia tidak tahu bahwa Xiao Luo diam-diam merekam kejadian tersebut. Xiao Luo menatap Davis dan tersenyum. Tuan Davis yang terhormat, apa yang baru saja Anda katakan? Masyarakat bangsa Mei sangat beradab. Katanya, lalu meludah ke lantai, kamu benar sekali. Kalian sangat beradab. Ya Tuhan, saudara Luo yang membunuhnya. Baik Zhu Xiaofei dan Ding Kai sama-sama kagum. Huang Ruoran, Wang Ling, dan Zhong Meili ternganga. Mereka belum pernah menyaksikan keberanian seperti itu, pria ini berani menantang adat istiadat bangsa Mei. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan Xiao Luo pun membuat kaget para pelancong dari berbagai negara. Biasanya setiap orang hanya bisa menuruti permintaan bea cukai ketika mengunjungi negeri asing. Tak satu pun dari mereka pernah melihat seseorang menantang petugas bea cukai dan lolos begitu saja. Davis sangat marah dan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Dia memerintahkan petugas polisi, tangkap dia karena mengganggu ketertiban di pos pemeriksaan bea cukai. Sebagai kepala bagian bea cukai, dia belum pernah ditantang secara terang-terangan seperti itu sebelumnya. Dia kesal karena Xiao Luo berani mencatat petugas bea cukai di tempat kerja. Dia tidak berniat membiarkan Xiao Luo lolos dengan perilaku tidak sopan seperti itu, karena itu akan menjadi penghinaan besar bagi Departemen Bea Cukai. Tan, Davis, apakah kamu yakin tentang ini? Saya baru saja mengirimkan video ini ke seorang teman di negara Hua. Dia akan menyebarkan video ini ke semua media besar di negara Hua atas perintah saya. Tentu saja kami tidak akan lupa menyampaikan salam kami kepada Presiden Anda yang agung. Video tersebut akan mendapat banyak perhatian publik, dan jika dia menonton video ini juga, saya yakin wanita itu tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya tetapi Anda, Tuan Davis, pasti akan terpengaruh juga, bukan? Meneguk, Davis menelan ludahnya dengan susah payah saat dia berkeringat dingin. Niatnya memerintahkan penangkapan adalah untuk menghapus video tersebut, karena akan memberikan citra yang sangat negatif terhadap negaranya di mata dunia. Jika video itu dirilis, mereka bahkan akan menghukum menteri luar negeri. Apalagi yang hanya menjadi kepala di bagian bea cukai ini. Mereka berdiri saling berhadapan dalam diam selama beberapa detik. Wajah marahnya berubah, dan tiba-tiba dia tersenyum. Baiklah Pak, ini bisa dinegosiasikan, jadi mari kita bicarakan ini. Silakan lewat sini. Aku bisa bicara, tapi kamu harus membersihkan wisatawan negara Hua terlebih dahulu, kata Xiao Luo. Tentu saja, kami akan melakukannya sekarang juga. Davis memberi isyarat kepada beberapa inspektur dan menunjuk ke inspektur wanita yang tampak pucat itu. Keluar dari sini, Anda adalah aib bagi negara kami. Siapa yang memberimu wewenang untuk menghina bangsa Hua? Tahukah kamu bahwa negara Hua adalah kreditor terbesar kita? Kemarilah dan minta maaf pada pria ini. Sikap arogan inspektur wanita itu lenyap. Dia keluar dari balik kios dengan kepala menunduk, membungkuk dalam-dalam pada Xiao Luo, dan berkata, Tuan, saya, maaf. Tuan, tidak ada alasan untuk perilaku kasarnya. Atas nama Departemen Bea Cukai, izinkan saya dengan tulus meminta maaf atas kejadian tersebut. Davis hanya meminta maaf karena Xiao Luo memiliki bukti kesalahan mereka. Jika video itu bocor, itu akan menimbulkan kehebohan sehingga mereka semua akan mendapat masalah besar. Jika hanya meminta maaf, lalu mengapa kita membutuhkan polisi? Xiao Luo mengangkat alisnya. Davis tampak bingung dan bertanya, Tuan, bukankah Anda baru saja meminta permintaan maafnya? Tidak, apapun yang terjadi sebelumnya akan tetap menjadi masa lalu, yang sedang saya bicarakan saat ini. Xiao Luo mengibaskan jarinya ke arah inspektur wanita itu, lalu pada saat berikutnya, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Memukul, suara tamparan yang menggema bergema di seluruh aula bea cukai yang luas. Inspektur itu terguncang oleh kekuatan pukulan itu dan memegangi pipinya yang terbakar. Dia hanya bisa menatap Xiao Luo dengan mata yang bercampur antara kaget dan takut. Semua orang yang hadir di sana menganggap tak percaya. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Apakah saudara Luo menantang otoritas? Dia baru saja menamparkan petugas bea cukai. Ya ampun, kamu adalah pahlawanku, saudara Luo. Zhu Xiaofei dan Ding Kai menjadi bersemangat. Dilihat dari raut wajah mereka, mereka tidak diragukan lagi memuja Xiao Luo. Dia baru saja menamparkan wajah petugas bea cukai di Bandara Mei Nation. Tindakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan ketika mereka menyaksikannya secara langsung, mereka tidak dapat berhenti merasa kagum. Xiao Luo, apa yang akan dia lakukan? Zhong Meili menjadi cemas saat dia pulih dari keterkejutannya. Dia mengkhawatirkan Xiao Luo, karena dia menyebabkan masalah di negeri asing. Dia menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya.
Pahlawan Luo luar biasa. Saya tidak percaya dia berani menamparkan wajah petugas bea cukai, sembur Wang Ling. Huang Luoran tetap diam sepanjang waktu dan hanya menatap lurus ke arah Xiao Luo. Davis akhirnya pulih dari keterkejutannya. Xiao Luo menamparkan inspektur itu sama saja dengan menamparnya, dan itu merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Dia bereaksi terhadap tindakan Xiao Luo dengan teguran pedas. Beraninya kamu menamparkan staf kami. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Keamanan, tangkap orang ini. Davis meraung, memberi isyarat agar petugas keamanan masuk. Xiao Luo tersenyum dan menjawab, Tuan. Davis, apakah kamu yakin ingin menangkapku? Video itu akan bocor ke internet kapan saja. Apakah Anda yakin dapat mengatasi reaksi negatif opini publik yang ditimbulkan oleh video ini? Kata-katanya sangat menyentuh hati, dan Davis segera menghentikan langkahnya. Davis frustrasi karena ancaman itu membuatnya tidak berdaya. Xiao Luo benar tentang satu hal, tidak mungkin dia mampu menangani konsekuensinya jika video itu menjadi viral, dan dia harus menghadapi kemarahan atasannya. Ketua, carilah keadilan untukku, kata inspektur itu dengan suara penuh amarah. Dipermalukan di depan umum, kebencian inspektur terhadap Xiao Luo mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bertujuan untuk meningkatkan konflik, dia mencari simpati dari Davis. Lihat, wajahku bengkak karena tamparan itu, katanya. Apa-apaan ini? Davis mengutuk inspektur itu dan memukulnya saat dia mencoba menunjukkan pembengkakan di wajahnya. Memukul, itu bahkan lebih keras dari yang disampaikan Xiao Luo. Davis menamparnya begitu keras hingga dia berbalik di tempat. Air mata mengalir saat tanda merah menyala muncul di wajahnya. Kamu tidak berhak mengeluh. Sadarkah kamu bahwa kamulah penyebab semua kekacauan ini? Jadi, Anda ingin mengobarkannya lebih jauh. Baiklah, saya ingin surat pengunduran diri Anda paling lambat hari ini. Anda tidak cocok bekerja di sini. Sekarang, keluar. Davis telah melampiaskan kemarahannya kepada inspektur tersebut karena dialah pelaku yang memicu keributan tersebut. Jika dia tidak menghina para pelancong dari Hua Nation, Xiao Luo tidak akan mencatat kejadian tersebut. Ucapan remehnya kini telah menempatkannya dalam situasi seperti itu. Harus sujud kepada seorang musafir bangsa Hua merupakan penghinaan besar baginya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Davis, dia menjadi pucat pasi dan merosot ke lantai. Davis menoleh ke inspektur keamanan lainnya dan berkata, hal yang sama berlaku untuk Anda semua. Anda adalah wajah bangsa Mei saat Anda sedang bekerja. Anda semua harus cerdas dalam setiap kata dan tindakan saat Anda mewakili negara kami. Saya tidak ingin melihat kejadian seperti ini terjadi lagi di masa depan. Davis terdengar benar dan berwibawa. Tepuk, tepuk, tepuk. Xiao Luo langsung memberinya tepuk tangan. Saat dia melakukannya, semua orang di sekitarnya mengikuti dan menyatakan persetujuan mereka atas cara Davis menangani situasi tersebut. Tan, Davis, Anda adalah pemimpin yang adil dan benar. Ini adalah penghargaan bagi bangsa Mei karena mereka telah menunjukmu sebagai kepala adat istiadat mereka, kata Xiao Luo. Dalam hati, Davis merasa jijik dan kesal hingga matanya melotot. Davis tahu Xiao Luo sedang mengejeknya ketika dia bertepuk tangan dan menyanjungnya dan maksudnya berlawanan dengan apa yang dia ucapkan. Namun, Davis tidak bisa mengungkapkan kemarahannya secara terbuka pada Xiao Luo dan hanya bisa tersenyum padanya. Pak, video itu, katanya. Jangan khawatir, saya sangat terkesan dengan cara Pak Davis menangani masalah ini. Video itu tidak akan pernah muncul online, jawab Xiao Luo. Kalau begitu, bisakah kamu menghapusnya sekarang? Davis bertanya. Tentu, kata Xiao Luo. Dia menghapus video tersebut di depan Davis dan kemudian mengirim pesan ke temannya dari Hua Nation untuk menghapus video tersebut juga. Mata Davis berbinar, dan dia tersenyum licik. Karena keributan yang disebabkan oleh Xiao Luo, petugas bea cukai memprioritaskan izin setiap wisatawan negara Hua. Tiba-tiba, proses clearing menjadi tidak rumit lagi. Mereka hanya perlu memastikan tanggal perjalanan dan identitas mereka. Jelas sekali bahwa pihak bea cukai ingin membersihkan semua pelancong bangsa Hua sesegera mungkin. Saudara Luo, kamu benar-benar mengesankan. Rasa hormatku padamu begitu besar hingga bisa memenuhi Sungai Kuning. Zhu Xiaofei dan Ding Kai mengikuti Xiao Luo seperti bayangan, dan mereka bahkan terus membuntutinya setelah meninggalkan bandara. Meski sudah setahun sejak terakhir kali mereka bertemu, persahabatan mereka belum retak, dan itu terlihat. Kita semua adalah produk dari sistem pendidikan yang sama. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu luar biasa? Hahaha, mereka bercanda dan tertawa. Sudah lama berlalu, dan mereka rindu bermain-main satu sama lain. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di negara Mei? Xiao Luo bertanya, mengubah topik. Huang Luoran akhirnya menemukan kesempatannya untuk bergabung dalam percakapan dan berkata, sekolah kami memiliki 4 slot untuk program pertukaran pelajar dengan Universitas Washington. Kami di sini untuk belajar dan merasakan kehidupan di bangsa Mei. Zhu Xiaofei terkekeh dan berkata, benar, Kai dan aku tidak memenuhi syarat untuk kesempatan luar biasa ini karena hasil kami adalah yang terburuk di kelas. Tapi sebagai bayi yang paling dicintai di angkatan kami, semua gadis memilih kami. Jadi, inilah kami. Kakak Luo, apakah kamu sedikit kecewa karena tidak melihat kakak Chu? Ding Kai bertanya. Ekspresi Huang Luoran sedikit berubah ketika dia mendengar itu. Xiao Luo bertanya padanya, kenapa aku harus begitu? Ya, itu membuatku bertanya-tanya, kenapa dia tidak ada di sini? Dia harus memenuhi syarat untuk perjalanan ini. Putri Yue keluar sendiri. Wang Ling menjawab, aku malah menggantikannya. Sister Chu tidak membutuhkan slot ini sama sekali. Dengan latar belakang keluarganya, dia bisa mengunjungi tempat manapun di dunia yang dia inginkan dan bahkan bisa tinggal selama berhari-hari sesukanya. Selain itu, dia pernah tinggal di sini di negara Mei selama beberapa waktu ketika dia masih muda. Itulah alasan mengapa bahasa Inggris lisannya lancar, kata Zhu Xiaofei. Jika Putri Yue tahu bahwa kita bertemu dengan pahlawan Luo di sini, dia akan menyesal tidak datang, kata Wang Ling sambil terkikik. Xiao Luo tidak berkomentar ketika mereka berbicara tentang Chu Yue, dan untungnya seseorang mengubah topik pembicaraan. Xiao Luo, apa yang membawamu ke sini? Mantan gurunya, Zhong Meili, yang mengajukan pertanyaan ini. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Luo sebagai siswa yang dapat mendiskusikan konsep moneter secara mendalam. Oleh karena itu, dia sangat kecewa dengan skorsing sekolah Xiao Luo. Mes, Zhong, aku hanya bepergian, kata Xiao Luo sambil tersenyum padanya. Bepergian, kamu datang ke sini sendirian. Zhong Meili bertanya lebih lanjut, alisnya berkerut bingung. Xiao Luo mengangguk. Ya, meskipun dia bukan mahasiswa Universitas Huaye, dia tetap menganggap Zhong Meili sebagai gurunya dan selalu memperlakukannya dengan hormat. Kamu membuat kami semua sangat ketakutan sebelumnya. Untungnya, tidak ada satupun dari kami yang mendapat masalah besar. Orang-orang di sini tidak terlalu akomodatif, jadi harap waspada terhadap hal itu. Sebisa mungkin jauhi potensi masalah, kata Zhong Meili, berusaha membujuk Xiao Luo.
Baiklah, Xiao Luo menjawab dan mengangguk lagi untuk menerima nasihatnya. Tiba-tiba, seorang warga berseragam biru bersama dua petugas polisi muncul berlari dari pintu keluar bandara. Dia tidak lain adalah Kepala Bea Cukai, Davis. Ketika dia melihat Xiao Luo, dia memimpin dua petugas polisi tepat ke arah mereka. Mengapa mereka mendatangi kita? Mungkinkah mereka membalas dendam pada saudara Luo? Ding Kai menangis ketakutan. Ayo pergi. Zhong Meili dapat melihat bahwa insiden lain akan terjadi, jadi dia bergegas meninggalkan lokasi. Namun, kedua petugas polisi tersebut dengan cepat mengejar mereka, dan dalam sekejap, mereka menarik pistolnya, memerintahkan kelompok tersebut untuk berhenti bergerak. Davis terengah-engah saat dia mendekati mereka dengan wajah cemberut. Sangat kontras dengan pria ramah yang dia proyeksikan saat kembali ke balai pabean. Tan, Davis, apa yang kamu inginkan? Xiao Luo bertanya, berpura-pura terlihat bingung sambil menatap petugas polisi dengan senjata terhunus. Dasar brengsek, apa menurutmu kamu bisa membuat keributan di jam tanganku dan pergi sesukamu? Davis tampak marah, lalu dia melirik ke arah petugas polisi dan berteriak, borgol dia. Dia menatap Xiao Luo dengan niat jahat dan berkata, aku akan memberimu pelajaran tentang bagaimana menjadi warga negara Hua yang patuh. Zhu Xiaofei, Ding Kai, Huang Ruoran, dan Wang Ling semuanya meringkuk ketakutan. Mereka segera menyadari bahwa Zhong Meili benar, dan orang-orang di sini menyusahkan. Xiao Luo tetap tenang dan menatap pria itu. Tan, Davis, menurut saya Anda dan Departemen Bea Cukai Anda tidak takut dengan kritik internasional. Dia bertanya. Hahaha, Davis tertawa histeris dan berkata, kamu sudah menghapus videonya, jadi apa yang membuatmu berpikir aku masih takut? Apakah kamu tidak mengenali tindakanku? Ada ungkapan yang sangat tepat dari bangsa Hua untuk situasi ini, yaitu, menderita aib dan hinaan untuk mencapai suatu tujuan. Kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya ketika kamu bertindak heroik saat itu. Dia tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tampak terkejut. Itu karena Xiao Luo mendorong telepon ke wajahnya, menunjukkan kepadanya video yang sama tentang inspektur wanita yang menghina bangsa Hua. Kamu tidak menghapusnya. Tapi, aku melihatmu menghapusnya dengan mataku sendiri. Kamu juga menyuruh temanmu untuk menghapusnya dan tidak menyimpan cadangannya. Davis tergagap saat wajahnya menjadi pucat. Anda mungkin tidak tahu bahwa ponsel buatan negara Hua hadir dengan fungsi tempat sampah, dan kami dapat dengan mudah memulihkan media apapun yang baru saja dihapus. Lagi pula, apa yang kukatakan pada temanku hanyalah tipuan belaka. Jangan menyalahgunakan idiom bangsa Hua jika Anda tidak mengerti bahasa Mandarin. Apa yang saya katakan kepada teman saya adalah mengunggah video ini ke setiap platform media sosial dalam 2 jam dan biarkan dunia melihat bagaimana Bandara Internasional Washington telah menghina masyarakat negara Hua, kata Xiao Luo. Davis gemetar dan berkeringat dingin. Dengan suara gemetar, dia berkata, kamu warga negara Hua yang licik. Aku akan mengambilnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih menangkapku? Ayo, aku akan menurutinya, kata Xiao Luo sambil mengulurkan tangannya ke arah pria itu sambil tersenyum. Davis benar-benar bingung, dan dia akhirnya mengusir kedua petugas polisi itu sambil memerintahkan mereka untuk menyimpan pistolnya. Dia tersenyum dan dengan cepat mengubah sikap arogannya. Ini adalah kesalahpahaman, Xiao Luo. Aku hanya bercanda denganmu. Saya datang ke sini untuk mengirim Anda pergi, dan sekali lagi terima kasih atas nasihat berharga untuk petugas bea cukai kami. Anda menyadarkan kami bahwa kami masih jauh dari sempurna, dan kami harus berkomitmen pada standar yang lebih tinggi. Kami akan memperhatikan setiap perkataan dan tindakan kami mulai sekarang, dan memastikan kami memperlakukan setiap teman internasional bangsa Mei dengan sangat antusias dan ramah. Ya Tuhan, ini tiba-tiba berubah. Bagaimana hal itu bisa terjadi begitu cepat? Zhu Xiaofei dan Ding Kai saling menatap dengan kaget. Mereka melihat karakter Davis, dan mereka menyadari betapa dia adalah orang yang berubah-ubah. Huang Ruoran, Wang Ling, dan Zhong Meili tidak mengucapkan sepatah kata pun, merasa sedikit canggung tentang keseluruhan episode. Xiao Luo menghela nafas dan berkata, tetap saja, terlepas dari semua kerendahan hatimu, kamu tidak akan bisa mengubah pikiranku untuk memposting video itu. Dia kemudian berbalik dan pergi setelah kata-kata itu. Davis merasa cemas sekarang, karena dia akan celaka jika video itu menjadi viral. Hal ini akan menimbulkan reaksi internasional, dan dia akan kehilangan semua yang telah dia usahakan sampai sekarang. Xiao, harap tunggu. Dia menyusul Xiao Luo dan berlutut di hadapannya tanpa mempedulikan harga dirinya. Tan, Davis, tolong tenangkan dirimu, kata Xiao Luo, berpura-pura terkejut, dan bersikap seolah itu mengganggunya. Xiao, tolong jangan unggah video itu. Saya mohon, masa depan saya akan hancur jika Anda mengunggah video tersebut. Aku bahkan mungkin bunuh diri karena hal ini. Tolong, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, pinta Davis. Dia menangis seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan meminta maaf. Melihat Davis berlutut membuat Xiao Luo agak geli, dan dia mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya. Nah, itu, baiklah, saya tidak akan upload, ucapnya. Dia tampak persis seperti pembisik anjing, dan itu mengejutkan Zhu Xiaofei dan mantan teman sekelasnya. Anda berjanji, Davis bertanya sambil menatap Xiao Luo dengan sedih. Saya berjanji, Xiao Luo menjawab, kalau begitu, kamu harus bersumpah demi Tuhan. Kamu, jangan melampaui batas. Aku akan menepati janjiku. Xiao Luo menjadi sangat kesal dan menjauh dari Davis. Zhu Xiaofei dan yang lainnya menyusul tak lama kemudian. Davis masih berlutut sambil menatap Xiao Luo dengan amarah penuh dendam dan mengatupkan giginya. Setelah dia berdiri, seorang petugas polisi mendatanginya. Ketua, apakah kamu ingin dia mati? Dia bertanya. Persetan, pria itu adalah rubah yang licik. Dia punya sesuatu pada kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Davis marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Petugas polisi mengangguk setuju. Mereka pernah mendengar tentang kelicikan orang Hua sebelumnya dan akhirnya melihatnya secara langsung. Pria Hua ini bermain-main dengan pemimpin mereka dan bahkan membuatnya berlutut. Dia ahli dalam memanipulasi dan tidak diragukan lagi akan menghancurkan karir pemimpin mereka jika mereka tidak menyelesaikan konflik tersebut. Xiao Luo telah membuatnya sangat malu. Ingat, apapun yang baru saja terjadi akan tetap ada di sini. Tutup mulutmu. Jika ada yang tahu tentang ini, aku akan menguliti kalian berdua hidup-hidup. Davis merengut. Tentu saja, yang dia maksud adalah mereka melihatnya berlutut. Petugas polisi ketakutan, dan mereka mengangguk berulang kali. Di dalam kendaraan sewaan menuju Universitas Washington, terdengar tawa tiada henti. Zhu Xiaofei, Xiao Luo, dan Huang Ruoran ada di dalam mobil ini. Ding Kai seharusnya bersama mereka, tapi hanya satu tatapan mengancam dari Huang Ruoran sudah cukup untuk membuatnya dengan sukarela menyerahkan kursi untuknya.
Saudara Luo, apakah kamu menginginkan seorang murid? Saya ingin menjadi luar biasa seperti Anda. Pria itu mencoba membalas dendam tetapi akhirnya berlutut di trotoar seperti anjing liar yang meminta makanan. Kakakku Luo, bagaimana kamu bisa menjadi begitu luar biasa? Kata Zhu Xiaofei. Dia sebenarnya memuja Xiao Luo sejak saat itu. Bagi warga Hua, cara terbaik untuk bertemu teman lama adalah dengan menikmati makanan lezat bersama. Dan tidak diragukan lagi itulah yang ingin dilakukan oleh teman-teman lama ini. Setelah menyelesaikan pengaturan akomodasi untuk keempat muridnya, Zhong Meili bergabung dengan para guru dari Universitas Washington dan tidak bergabung dengan murid-muridnya untuk makan malam. Namun sebelum berangkat, Zhong Meili mencoba membujuk Xiao Luo untuk menyelesaikan studinya. Dia menekankan bagaimana gelar sarjana akan memberinya tingkat keamanan tertentu di masyarakat. Xiao Luo dengan sopan mendengarkannya. Dia menganggukkan kepalanya dan mengatakan padanya bahwa dia akan mengingat nasihatnya. Mereka pergi makan malam di sebuah restoran dekat Universitas Washington. Seorang warga negara Hua mengoperasikan restoran tersebut, dan suasana di sana mengingatkan mereka pada rumah. Musik latarnya adalah pipa, alat musik tradisional Hua. Menutupi dinding di sekitar restoran terdapat banyak lukisan tinta tradisional dari bangsa Hua. Pengaturan keseluruhannya bergaya Hua tradisional. Staf layanan mengenakan gaun panjang nasional Hua, meskipun mereka adalah wanita dari negara Mei. Mengenakan congsam klasik, para wanita ini memancarkan perpaduan budaya yang eksotis. Ketika pemilik restoran mengetahui bahwa kelima tamu tersebut berasal dari negara Hua, dia menyambut mereka secara pribadi. Dia menunjukkan kepada mereka kamar terbaik di lantai 2 dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa menikmati diskon 50% untuk semua yang ada di menu. Itu merupakan kejutan yang menyenangkan, terutama bagi Zhu Xiaofei dan Ding Kai. Makanan ini untukku. Pesan apapun yang kamu mau, kata Xiao Luo. Itulah yang ada dalam pikiran kami, saudara Luo. Zhu Xiaofei terkekeh dan menoleh ke pemilik restoran. Bos, saya ingin setiap hidangan khas yang Anda miliki ada di menu, kata Zhu Xiaofei dengan cuek. Xiao Luo tetap terhibur, meskipun dia tahu temannya tidak akan bersikap lunak padanya. Apa yang kamu lakukan, Zhu? Kakak Luo membelikan kita makanan. Apakah kamu yakin ingin memesan sebanyak itu? Ding Kai memarahi Zhu Xiaofei dan memandang temannya dari sudut matanya. Huang Ruoran menatap Zhu Xiaofei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, matanya mengatakan segalanya, jika tatapan bisa membunuh. Dia diam-diam menyuruhnya untuk tidak memanfaatkan Xiao Luo melalui tatapannya. Xiao Luo mengangkat alisnya saat dia merasa lega. Dia hendak menepuk bahu Ding Kai untuk berterima kasih padanya. Saat itu, Ding Kai terbatuk dan menambahkan, tunggu, saya belum selesai berbicara, katanya sambil menoleh ke pemilik restoran, dan melanjutkan, bos, apakah Anda menyajikan cakar beruang dan sirip hiu di sini? Saya ingin memiliki selusin masing-masing. Selusin cakar beruang dan sirip hiu. Satu lusin. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Wang Ling membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Hahaha, Zhu Xiaofei tertawa terbahak-bahak hingga dia memukul pahanya. Huang Ruoran tidak dapat mentolerirnya lagi karena dia merasa lelucon itu sudah tidak terkendali. Jadi, dia berdiri dan menegur anak-anak itu. Ding Kai dan Zhu Xiaofei, apa yang kalian lakukan? Kami akhirnya bertemu dengan Xiao Luo setelah sekian lama. Bisakah kalian serius? Saya hanya bercanda. Jangan menganggap ini serius. Saya hanya membuat hal-hal menarik. Saya yakin restoran ini tidak menawarkan cakar beruang dan sirip hiu di menunya, bukan? Kata Ding Kai, mencoba menenangkan Huang Ruoran. Sebenarnya, kami menyajikan hidangan ini, jawab pemilik restoran sambil tersenyum lebar. Apa-apaan? Hal ini mengejutkan Ding Kai. Dia hanya bermain-main dan ingin melihat reaksi Xiao Luo saat dia memesan cakar beruang dan sirip hiu. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa restoran ini akan menyajikan hidangan tersebut. Kalau begitu kita masing-masing akan mendapat selusin. Xiao Luo yang menelepon. Meski dia mengatakannya dengan lembut, sepertinya dia tidak bercanda. Zhu Xiaofei, Ding Kai, Wang Ling, dan pemilik restoran semuanya menatapnya dengan kagum. Apa yang dia katakan? Cakar beruang dan sirip hiu sangat langka di pasaran. Satu kati cakar beruang bisa dengan mudah berharga 150.000 dolar. Mereka bahkan tidak mampu membeli setengah kati, apalagi selusin. Huang Ruoran juga terkejut, tetapi dia tahu bahwa Xiao Luo adalah pemilik bengkel Luo. Dia tahu dia mampu membeli makanan, jadi dia relatif tenang dibandingkan yang lain. Saudara Luo, saya hanya bercanda. Lihatlah dirimu. Mengapa kamu begitu serius tentang hal itu? Ding Kai bertanya dengan cemberut. Benar, saudara Luo. Apakah kamu belum mengenal kami sekarang? Kami suka bercanda. Kami akan puas dengan hidangan biasa untuk makan malam ini. Bagaimana cara memesan cakar beruang dan sirip hiu? Itu adalah hidangan santapan untuk orang yang sangat kaya. Zhu Xiaofei tersenyum. Dia menyesal memulai lelucon itu. Tidak apa-apa. Saya belum pernah mencicipi hidangan ini sebelumnya. Kita bisa mencobanya sekarang. Jawab Xiao Luo. Adik, izinkan saya menjelaskan lebih lanjut tentang hidangannya. Yang kami sajikan di restoran ini bukanlah cakar beruang dan sirip hiu. Kami mengganti cakarnya dengan cakar hewan lain dan sirip ikan lain. Menyajikan cakar beruang dan sirip hiu adalah tindakan ilegal di negara Mei. Namun, harganya masih cukup curam. Satu porsi sirip kaki dan sirip hiu masing-masing berharga sekitar 10.000 dolar. Jadi, meski didiskon 50%, harganya tetap 5.000 masing-masing, jelas pemilik restoran sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kata Xiao Luo. Pemilik restoran bertanya, kalau begitu, haruskah saya memberitahu dapur? Pemiliknya ingin menghindari kemungkinan terjadinya situasi makan dan lari oleh rekan senegaranya, jadi dia mengkonfirmasi pesanan tersebut berkali-kali. Xiao Luo menyesap tehnya dan berkata, iya. Dia kemudian memesan setiap hidangan khusus di menu, mengejutkan Zhu Xiaofei dan yang lainnya, karena makanan ini berjumlah sekitar 130.000 dolar. Dengan cakar dan sirip hiu, ini akan menjadi makanan termahal yang pernah mereka makan dalam hidup mereka. Meneguk, Wang Ling menyesap tehnya dan meneguknya dengan susah payah. Dia merasa ngeri saat melihat kwitansi yang menunjukkan daftar hidangan yang panjang. Zhu Xiaofei penasaran dan bertanya, saudara Luo, apakah Anda berhenti dari pekerjaan pengawal Anda? Apakah Anda menjadi kaya raya dalam suatu bisnis? Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak menjadi sangat kaya, namun saya dapat berbelanja dengan nyaman sekarang. Jangan khawatir tentang beberapa sen. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan kalian, katanya. Apakah dia menyebut 130.000 dolar sebagai beberapa sen? Menyaksikan bagaimana Xiao Luo dengan santai menghabiskan sejumlah besar uang membuat Zhu Xiaofei, Ding Kai, dan Wang Ling tercengang. Dia harus menjadi sangat kaya untuk memperlakukan 100.000 dolar hanya sebagai uang receh. Xiao Luo percaya diri dan berperilaku seolah-olah dia dilahirkan dalam keluarga kaya.
Meskipun dia telah mengabaikan biaya makan mereka, mereka tidak merasa tersinggung karena dia tidak terlihat sombong. Saudara Luo, izinkan saya menjadi karyawan Anda. Saya tidak peduli. Setelah saya lulus, saya akan mengikuti jejak Anda. Baik Zhu Xiaofei dan Ding Kai meninggalkan tempat duduk mereka dan meraih paha Xiao Luo. Mereka membuat Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Waktu berlalu begitu saja saat mereka menikmati malam dan kegembiraan bersama satu sama lain. Namun, Xiao Luo datang ke negara Mei untuk membunuh target tertentu, jadi tidak bijaksana baginya untuk bergaul dengan Zhu Xiaofei dan kelompoknya. Setelah makan malam berakhir, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mengundang mereka untuk mengunjunginya di Siahai kapanpun mereka punya waktu luang. Huang Ruoran menghentikan Xiao Luo dan meminta obrolan pribadi. Xiao Luo tahu bahwa dia naksir dia, dan dia tidak menghindarinya kali ini. Dia ingin menyelesaikan masalah dengannya. Xiao Luo tidak ingin membimbingnya karena dia adalah gadis yang baik. Jadi, dia menyetujui obrolan itu. Keduanya berjalan berdampingan melintasi halaman Universitas Washington. Arsitektur bangunannya sebagian besar bergaya gotik. Central Plaza yang dipenuhi batu bata merah juga dikenal dengan nama lapangan merah, dan di sana terdapat air mancur yang indah berdiri megah. Di depan, mereka bisa melihat pemandangan indah Gunung Rainier. Bangunan-bangunan di kampus menyerupai kastil-kastil dari dongeng, dan lingkungannya menawarkan lingkungan yang lebih baik daripada institusi lokal manapun di negara Hua.